Melihat ketiga orang itu terlihat serius, si Tian-Tian tersenyum. Kamu tidak perlu gugup. Faktanya, Jalan Qingyun, yang beredar di wilayah timur, tidak sesulit yang kamu kira. Kekuatanmu jauh melampaui level yang sama. Aku percaya bahwa kamu dapat mencapai hasil yang baik dalam persidangan Jalan Qingyun. Kata si Jingtian. Yang berdaulat, yang disebut Jalan Qingyun, adalah Jalan Hua Tiansheng. Bertanya terlebih dahulu ya, sebenarnya, nama Jalan Qingyun tidak sepenuhnya benar. Itu hanya pepatah Qingyun Zong. Nama asli jalan ini disebut Jalan Uji Coba. Si Jingtian berkata perlahan. Di mata banyak pejuang di timur, si Jingtian berasal dari kuil Yundian, dan itu hanya anggota kuil Yundian. Bahkan Kaisar Istana Surga Api juga merupakan anggota kuil Yundian. Setelah melewati penilaian jalan penguji, itu bisa menjadi anggota kuil Yundian, yang setara dengan memiliki status yang sama dengan Kaisar Qingyun dan Kaisar Pembakaran Kaisar. Ini juga alasan mengapa para prajurit di wilayah timur menyebut jalan pelatih Qingyun Zong. Bahkan ketika mereka pergi ke Jalan Qingyun, mereka menjadi legenda para dewa. Tentu saja, legenda semacam ini jelas dibesar-besarkan, tetapi dapat dilihat dari pernyataan ini bahwa para pejuang di wilayah timur merindukan Jalan Qingyun. Sayangnya, tidak peduli kapan, hanya ada beberapa talenta yang mampu menginjakan kaki. Bagi kebanyakan orang, jalan itu pasti hanya ada dalam imajinasi. Tidak hanya kalian bertiga di jalan cobaan. Sekarang, masih ada 1 bulan lagi dari jalan para pelatih. Di bulan ini, kamu sudah siap, aku harap kamu bisa mendapatkan 1 nilai bagus. Kata si Jingtian. Ini adalah hadiah besar bagi si Jingtian sendiri untuk dapat mencapai hasil yang baik di jalur pelatih dan merekomendasikan murid luar biasa untuk Yuntang. Inilah mengapa si Jingtian begitu penuh dengan puncak dan puncak, jadi memperhatikan alasan kekuatan 3 murid teratas. 3 orang mendengar kata-kata si Jingtian, dan mereka berpikir secara berbeda, tetapi jalan para penguji adalah penilaian yang harus dilewati untuk ketiganya. Adapun cobaan, apa yang akan terjadi di jalan, dan siapa lagi yang akan berpartisipasi, hal-hal ini tidak dirinci kepada mereka, tetapi mereka akan mengerti. Setelah keluar dari istana Qingyun, Luo Zheng tidak kembali ke Xiao Yufeng. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan itu adalah pulang. Sebelum pergi ke jalan para penguji, Luo Zheng harus menyelesaikan masalah di rumah. Kabupaten Chongming, Luo Jia. Seorang anggota keluarga menyeka dedaunan yang jatuh di ruang terbuka di depan Luo Jiamen dengan sapu. Musim dingin tahun ini sangat dingin, dan Luo tidak begitu bahagia sepanjang tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, pengorbanan, pemujaan leluhur, dan berjalan gunung, kegiatan ini baru saja menyingkirkannya dan berakhir di rumput. Luo Jia naik turun dari pemilik ke keluarga Ding agak khawatir. Sejak Luo Wei pergi, Luo Jia tidak sebagus sehari. Beberapa hari yang lalu, beberapa keluarga besar di Kabupaten Chong yang membahas masalah distribusi ranjau di utara, tetapi mereka bahkan tidak memanggil Luo Jia. Ini setara dengan fakta bahwa beberapa keluarga besar telah sepenuhnya mengecualikan keluarga Luo dan melanggar kepentingan Luo. Junior Luo Fanggang berdarah masih berteriak-teriak, dan harus membiarkan keluarga membayar harganya, tetapi junior hanya bisa mendengarkannya. Luo Jia, Luo Bingkuan, bukan kentut. Ding menyapu lantai sambil menggelengkan kepala. Keluarga Luo ini takut tak akan dikalahkan di tangan Luo Bingkuan. Namun, dia tidak akan kehilangan apapun jika dia adalah keluarga kecil. Jika Luo Jia jatuh, dia tidak akan bisa keluar dan pergi. Pada saat rumah itu menyapu tanah, saya mendengar suara tiba-tiba datang dari pintu keluarga Luo. Ketika pengurus rumah tangga yang menyapu lantai berbalik, dia melihat seorang pria terbang keluar di pintu dan jatuh dengan keras di tanah. Pria itu berlumuran darah, dan masih ada banyak bekas luka di tubuhnya. Wajahnya penuh amarah. Wang Ge, kau laki-laki. Aku anak keluarga Luo. Kau bisa pergi. Wang Ge melangkah di ambang pintu gerbang Luo Jia, dengan senyum puas di wajahnya. Apa? Kamu bilang aku tidak bisa meninggalkanmu? Oke, ada semacam kamu melangkah ke pintu ini untuk mencoba di sisi Wang Ge,
ada juga beberapa orang kuat kekar dengan pandangan licik di wajah mereka, melihat murid Luo Jia di tanah. Anak keluarga Luo juga keras kepala, dan itu jelas terluka, tetapi dia melompat dari tanah dan bergegas menuju pintu keluarga Luo. Tapi dia belum bisa melewati ambang gerbang keluarga Luo. Keduanya berotot naik, satu orang mengambil tangan keluarga Luo. Kedua lelaki kuat ini semuanya memperbaiki tulang, dan anak-anak Luo Jia hanya berlatih kulit. Mereka bukan lawan dari dua lelaki kuat. Setelah diambil oleh dua lelaki kuat, mereka tidak bisa bergerak. Hanya bisa berteriak dengan putus asa, "Wang Ge, kawan Jing Hibrida," tidak bisa mati. Wajah Wang Ge ditutupi dengan tawa menyeringai. Dia mengangkat tongkat besar di tangannya dan mengangkatnya dengan keras. Dia membanting ke kaki keluarga Luo. Hei! Hei! Di bawah tongkat, suara patah tulang kaki tiba-tiba datang. Ah! Ah! Di bawah teriakan, kaki keluarga Luo didiskon. Kemudian kedua pria besar itu jatuh dengan keras, dan saudara lelaki Luo Jiazi itu berguling turun dari tangga pintu, berbaring di tanah dan mengerang. Saya dapat melihat bahwa keluarga Luo sangat keras kepala. Bahkan jika dia patah kakinya, dia masih ingin berbalik dan takut untuk kembali ke pintu rumah Luo. Tubuh bergerak keras di tangga, meninggalkan bercak darah. Keluarga besar, Ding Buran melihat pemandangan itu, hanya menghela nafas, darah menodai tangga, dan dia harus dibersihkan. Bukannya keluarga ini tidak memiliki simpati. Dalam kerja keras Luo Jiakin selama beberapa dekade, keluarga ini memiliki perasaan yang mendalam terhadap keluarga Luo. Hanya saja saya sudah punya rumah sekarang, itu bukan yang pernah saya miliki. Hal semacam ini terjadi hampir setiap bulan. Keluarganya mati rasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dia kelola. Sekarang keluarga Luo dalam bahaya, apa yang bisa dia lakukan dengan keluarga kecil? Tanda tanya. Naik. Ayo Wang Ge melangkah maju dan menendang dada keluarga Luo. Keluarga Luo mengalami kesulitan memanjat dan dihancurkan oleh Wang Ge. Panjat dengan perlahan, seperti kura-kura. Seorang lelaki kuat tertawa, dan beberapa orang berotot lainnya tertawa. Jia Ding menggelengkan kepalanya dan terus fokus menyapu tanahnya sendiri. Pada saat ini, dia melihat dua orang keluar tidak jauh. Satu pria, satu wanita dan dua wanita. Lelaki itu sangat tampan, terutama dengan sepasang mata tertegun, seolah-olah sebuah bintang bertatahkan di matanya, dengan cahaya yang istimewa. Wanita itu sangat cantik, cantik seperti peri yang tersebar di seluruh dunia, bahkan jika dia melihatnya lebih jauh, dia akan merasa bahwa dia telah menikahinya. Siapa dua orang ini? Mengapa itu terjadi di keluarga kami? Apakah mereka hanya lewat saja? Jia Ding berpikir dalam hatinya, tetapi segera dia menyangkal pikiran di dalam hatinya, karena pria dan wanita ini datang ke pintu Luo Jia. Luo Zeng dan Luo Wei berjalan satu demi satu. Ketika saya pertama kali memasuki Kabupaten Chong Yang, saya sedikit senang melihat pemandangan kota asal saya, tetapi ketika mereka perlahan-lahan mendekati Luo Jia, suasana menjadi lebih dan lebih berat. Terutama ketika saya melihat adegan ini di pintu, Luo Zeng tidak bisa menekannya. Keluarga Luo masih merangkak mati-matian, dan rasa sakit yang parah membuat wajahnya memutih, benar-benar menggigit mahkota dengan napas, bergerak selangkah demi selangkah di tangga. Dia tahu bahwa canggung untuk bekerja lebih keras, tetapi sebagai anak dari keluarga Luo, ada beberapa hal yang layak untuk hidupnya. Ketika dia menaiki tangga lagi, tiba-tiba dia menemukan dua orang berdiri di sampingnya, dua pria dan satu wanita. Siapa dua orang ini? Kenapa wajah pria itu terlihat akrab? Luo Zeng berjongkok di sebelah Luo Jiazi, dan tiba-tiba menangis. Luo Yushu, apa yang kamu lakukan? Kenapa orang ini tahu namaku? Luo Yushu sangat ingin tahu. Bahkan pada saat ini, dia lupa rasa sakit pada kakinya yang patah. Luo Yushu menggigit giginya dan berkata, aku ingin pulang. Binatang buas itu tidak memenuhi syarat untuk keluar dari Luo Jia. Bagus. Luo Zeng mengambil ramuan obat dari cincin sumi, dan memberikannya kepada Luo Yushu. Ketika kamu makan, maka kamu takut untuk kembali. Kita tidak punya keluarga obat, dan meskipun Luo Yushu sudah cukup dipukuli, dia masih dapat membedakan nilai obat-obat Luo Zeng.
Dia pasti memiliki banyak nilai. Dia tidak ingin Luo Yushu menelannya. Segera ia merasakan kehangatan dari dantian, dan kakinya tiba-tiba dibalut dingin yang dingin. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan rasa sakit di kakinya hilang sepenuhnya dalam beberapa saat. Obat apa ini? Bisakah Anda menyembuhkan luka Anda secara instan? Bahkan jika itu adalah efek obat terbaik dari Luo Jia, saya khawatir itu tidak akan menyusul 1% dari obat ini. Luo Yushu kaget, setelah beberapa saat, dia berbalik dan berdiri dari tanah. Siapa kamu? Berani merawat keluarga Luo kita, kata Wang Ge buruk, meskipun dia melihat bahwa Luo Zeng dan Luo Wei datang keluar biasa, tetapi tidak mengenali keduanya. Rosie tidak harus mengatakannya. Ketika aku meninggalkan Luo, itu hanya seorang gadis kecil. Sekarang dia telah tumbuh menjadi gadis langsing. Namun, momentum Luo Zeng saat ini telah sangat berubah, dan dia berada di tengah-tengah remaja. Hari-hari kultivasi ini telah membuat tubuhnya lebih kekar dan lugas, dan momentumnya lebih ganas, dan penampilannya lebih tampan. Karena itu, Wang Ge, seperti Luo Yushu, tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Dalam menghadapi keraguan Wang Ge, akar Luo Zeng dan Luo Wei seperti tidak terdengar. Luo Zeng hanya berkata kepada Luo Yushu, "Luo Yushu, ayo pulang, pulang." Ketika saya mendengar kata itu, Luo Yushu tertegun dan pulang ke rumah. Hanya ketika anak-anak Luo kembali ke keluarga Luo mereka dapat dipanggil pulang. Luo Yushu tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian menatap mata Luo Zeng dan tiba-tiba mendapatkan bos. Pada saat yang sama, ada kegembiraan di matanya. Luo Yushu tidak punya waktu untuk mengatakan identitas Luo Zeng. Luo Zeng sedikit mengangguk, membawa tangan di bahu Luo Yushu, matanya memancarkan kristal cahaya. "Ya, kami pulang." Pada saat itu, Luo Yushu telah mengenali Luo Zeng, dan semua matanya tidak bisa dipercaya. Dua peristiwa besar terjadi dalam keluarga Luo sepanjang tahun. Peristiwa besar pertama adalah bahwa Luo Zeng dibawa pergi oleh kilang tersebut. Peristiwa besar kedua adalah bahwa Luo Peiran dihapuskan di Qingyun. Luo Zeng dibawa pergi, apakah mati atau hidup? Kemana kamu pergi? Luo Peiran ditinggalkan oleh seseorang, siapa itu? Luo Jia bungkam tentang dua hal. Pada awalnya, semua orang di keluarga Luo berpikir bahwa Luo Zeng sudah mati, dan roh-roh jahat pemurni bertindak berbeda dan caranya kejam. Sama sekali tidak ada alasan untuk terhindar di tangannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa rumor perlahan menyebar di keluarga Luo. Rumor ini mengatakan bahwa Luo Zeng tidak mati, tidak hanya tidak mati, tetapi juga memenangkan petualangan besar, memasuki tanah suci seni bela diri Qingyun Zong. Desas-desus mengatakan bahwa ada metu dan meta. Tetapi sebagian besar anak Luo Jia masih tidak percaya, lagi pula, Luo Zeng hari itu dibawa pergi oleh roh jahat, tetapi semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, datang lagi, masuk ke Qingyun Zong. Apakah ini sangat mudah? Kekuatan Luo Jiaju dari seluruh keluarga juga membudidayakan Luo Peiran. Apa itu Luo Zeng? Jadi kebanyakan orang masih tersenyum mendengar rumor ini. Kemudian, keluarga Luo mengadakan acara besar lainnya. Luo Peiran dihapuskan dan dikirim kembali ke Luo Jia dari Qingyun. Bagi Luo Jia, ini juga merupakan pukulan besar. Setiap keluarga di Kabupaten Chong yang sangat mementingkan budidaya generasi yang lebih muda. Banyak keluarga mencoba yang terbaik untuk mengirim anak-anak mereka sendiri ke Qingyun Zong. Keluarga-keluarga ini tidak terlalu menuntut anak-anak mereka sendiri. Mereka hanya berharap anak-anak mereka bisa menjadi murid dalam Qingyun Zong dan mereka akan puas ketika mereka melangkah ke dalam roh bawaan. Bahkan Luo Mo hanya dilahirkan di masa lalu. Hanya perlu melahirkan roh bawaan, itu sudah cukup untuk memicu keluarga. Karena itu, tidak peduli keluarga mana yang memiliki anak di Qingyun Zong, bahkan seorang murid asing di Qingyun Zong adalah pencegah bagi keluarga lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa keluarga ini tidak akan bisa terbang di masa depan? Selain itu, Luo Peiran telah memasuki bawaan di Qingyun Zong, dan bahkan menikahi keluarga kerajaan. Di masa depan Luo Peiran ditakdirkan untuk tidak terbatas.
Dia telah menjadi orang kelas 1 di Kabupaten Chongyang. Oleh karena itu, meskipun keluarga Luo pada saat itu lemah, keluarga lain di Kabupaten Chongyang tidak berani memprovokasi Luo. Namun, karena Luo Peiran dihapuskan dan dikembalikan ke Luoja dari King Yunzong, pilar terakhir keluarga Luo runtuh. Saat ini, Kabupaten Chongyang pada dasarnya tidak memiliki lokasi Luojia. Pada saat itu, industri dan tambang Luojia berturut-turut dibagi oleh keluarga lain. Hari-hari Luojia juga semakin menyedihkan. Kemudian, ada desas-desus bahwa Luo Zeng yang menghapus Luo Peiran. Desas-desus ini bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Setelah Luo Peiran menelan obat suci keluarga, kekuatan itu hanya melompat-lompat, dan bahkan jika Luo Zeng tidak mati, bahkan jika ada petualangan besar, bagaimana lawan Luo Peiran? Pada dasarnya tidak ada yang percaya rumor ini. Tapi hari ini, Luo Yushu melihat Luo Zeng, dia percaya. Luo Zeng ternyata keluarga Luo. Karena aku berani kembali, itu pasti terlahir kembali, aku pasti telah melangkah ke rahasia bawaan. Di bawah bantuan Luo Zeng, Luo Yushu meningkatkan langkah demi langkah, kakinya telah sembuh, tetapi tulang yang baru tumbuh masih tidak berfungsi, dan berjalannya agak lambat, tetapi kemanjuran obat-obatan suci ini cukup untuk Luo Yushu. Terkejut. Berdiri. Mari kita melangkah lebih jauh, kita dipersilakan. Wang Ge wajah dingin untuk minum. Wang Ge sombong, tapi dia bukan orang bodoh. Temperamen pria dan wanita ini luar biasa, pada pandangan pertama bukan orang biasa, dia secara alami tidak berani tersinggung, dan ramuan pria itu keluar, dan kaki Luo Yushu yang patah sembuh dalam sekejap. Obat-obatan suci ini takut sulit menemukan yang kedua di Kabupaten Chongyang. Sangat disayangkan bahwa Luo Zeng dan Luo Wei tampaknya tidak memiliki telinga yang panjang, ia mendukung Luo Yushu untuk menaiki tangga, sementara Luo Wei diam-diam mengambil langkah lotis dan mengikuti. Kamu, hentikan mereka. Di pintu Luojia, kamu tidak tahu seberapa tinggi bumi ini. Aku melihat bahwa ancamanku tidak berpengaruh. Mata Wang Ge memancarkan cahaya yang membara. Dia tidak bisa melihat budidaya pria dan wanita, tetapi bagaimanapun juga, orang-orang belum cukup umur untuk selalu bertarung melawan seluruh keluarga Luo. Beberapa orang kuat di sekitar Wang Ge mendengarkan perintah, dan mereka bergegas turun. Melihat pria-pria berotot itu, mata Luo Yushu mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Pria-pria kuat ini semuanya pandai memperbaiki tulang, dan kekuatan mereka luar biasa. Meskipun dia mengerti bahwa Luo Zeng telah kembali sejak dia berani kembali, dia pasti akan memiliki pelukannya sendiri, tetapi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Namun, orang-orang kuat baru saja bergegas beberapa langkah jauhnya, dan mereka belum datang dan mendekat. Ada bintik-bintik hitam di sekitar Luo Yushu. Begitu bintik-bintik hitam kecil muncul, mereka dengan cepat mengembun menjadi paku hitam. Setelah paku muncul, mereka tiba-tiba menusuk ke arah orang kuat. Oh, hanya dalam sekejap mata, setiap dada orang kuat muncul lubang besar, darah mengalir dari dada mereka, dan wajah-wajah di wajah orang-orang kuat itu menunjukkan ekspresi bingung. Bagaimana ini dilakukan? Bagaimana paku-paku hitam ini terjadi? Dua pria dan wanita muda itu tidak bergerak, bagaimana mereka bisa mati? Beberapa orang kuat dengan keraguan ini, jatuh ke tanah, dan bahkan jeritan sudah terlambat untuk dikirim. Desahan napas tercekik, dari tubuh-tubuh itu, udara yang mencekik ini awalnya melayang ke Luo, karena dia baru saja membunuh, tetapi Luo Zeng yang memimpin untuk menarik napas yang mencekik ini. Kendo pembunuh saya, mulailah berlatih sekarang. Luo Zeng melirik tubuh bawah tanah dan terus membantu Luo Yushu naik. Wang Ge sekarang tenggelam dalam goncangan hebat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Berapa banyak pengemis yang menghancurkan di sekelilingnya, bagaimana Anda mati dalam sekejap? Pasangan pria dan wanita muda itu tidak melakukannya. Apa ini artinya? Apakah ini sarana iblis? Siapa kamu? Kami tidak bersalah dan permusuhan denganmu. Kenapa? Karena takut. Wang Ge bahkan berbicara dengan tangisan. Luo Zeng akhirnya menempatkan Luo Yushu di tangga dan berbisik, bisakah kamu pergi sendiri? Bisa. Luo Yushu menjawab dengan tegas. Ikuti aku. Luo Zeng trail berjalan menuju Wang Ge dan berkata dengan lemah,
Wang Guan, apakah kamu melupakan?" Wajah Wang Ge penuh keraguan. "Kenapa, dia tahu aku?" Juga mengatakan bahwa saya melupakannya? Dia adalah. Pada saat ini, Wang Ge dengan hati-hati memandang Luo Zeng, meskipun temperamen Luo Zeng telah banyak berubah, tetapi penampilan dasarnya tidak berubah. Penampilan ini, wajah Wang Ge telah banyak berubah. Kamu adalah Luo Zeng." Mata Wang Ge penuh dengan yang luar biasa. Luo Zeng kembali, dan masih begitu kuat? Luo Zeng? Keluarga yang telah menyapu lantai menghentikan sapunya saat ini dan wajahnya terkejut. Keluarga ini telah berada di keluarga Luo selama beberapa dekade. Dia secara alami akrab dengan keluarga muda. Dari sudut ini, dia dapat melihat penampilan Luo Zeng. Ini yakin bahwa itu memang Luo Zeng. Dan gadis di belakangnya juga sangat akrab, dan mirip dengan penampilan Luo Wei yang mati, itu pasti Luo Wei. Sebenarnya kedua saudara dan saudari ini, sebenarnya mereka sudah kembali? Ekspresi keluarga juga sedikit bersemangat, dan perlu menggunakan kekuatan untuk memegang sapu. Dalam hal ini, budak jahatmu juga menjadi perhatian. Mematikan Luo Zeng perlahan mengeluarkan pedang dari cincin sumi. Jangan bunuh aku. Tolong, Luo Zeng, aku dulu minta maaf untukmu, aku minta maaf padamu. Biarkan aku pergi, aku bisa. Hei, cahaya dingin menyala di depan mata Wang Ge. Wang Ge masih berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara, dan kemudian tanda berdarah muncul di lehernya, dan setetes darah bocor dari tanda darah tipis. Wang Ge berjongkok di lehernya dan setelah terakai dipotong, dia hanya bisa menatap Luo Zeng dengan tatapan memohon. Jika Luo Zeng bisa memberinya buku danyu untuk dimakan dan obat-obatan, mungkin masih. Luo Zeng mengambil langkah, dan menatap wajah gemuk Wang Ge dengan kepala rendah. Jika permintaan maaf itu berguna, maka dunia masih membutuhkan senjata? Luo Wei memandang Wang Ge dengan acuh tak acuh, dan segera mengikuti Luo Zeng. Dia tidak akrab dengan Wang Ge. Dia tidak mengenal orang ini ketika dia meninggalkan Luo. Tetapi saudara yang akan membunuh pasti orang jahat. Ketika Luo Yushu lewat, dia menyesap wajah Wang Ge dan mengikutinya. Setelah beberapa saat, ketika Wang Ge benar-benar mati, ada desahan lega yang menghampiri Luo Zeng. Semakin kuat jiwa, semakin sulit tercekik setelah kematian. Karakter kecil seperti Wang Ge hanya menghela nafas lega. Namun, mati lemas yang asli adalah akumulasi dari kurang. Luo Zeng hari ini adalah menggunakan kendo pembunuh untuk menutupi keluarga Luo, menggunakan cara yang paling besi untuk membersihkan semua alien dalam keluarga Luo. Pada saat itu, Luo Wei adalah karena kebaikan seorang wanita, dan dia sangat baik pada saudara-saudaranya, tetapi akhirnya mengarah pada pembunuhan Luo Bingquan dan Luo Junyi. Dendam dengan moralitas, rekrut utama adalah bencana pembunuhan. Luo Zeng tidak akan mengambil jalan lama ayahnya. Setelah memasuki pintu rumah Luo, itu adalah tanah sekolah. Ketika dia meninggalkan keluarga Luo, Luo Zeng terpaksa berkelahi dengan sepupunya Luo Chengin di bidang sekolah ini, mencari kesempatan untuk hidup. Tetapi pada akhirnya, bahkan jika dia mengalahkan Luo Chengyun, Sanshu tidak menepati janjinya dan membiarkannya pergi. Pembunuhan orang di pintu masuk Luo Jia telah menarik perhatian banyak orang. Karena jarak yang jauh, mereka tidak mendengar dialog antara Luo Zeng dan Wang Ge. Bahkan lebih tidak jelas bahwa pria dan wanita di depannya ini sebenarnya adalah Luo Zeng dan Luo Wei yang telah jauh dari rumah untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, membunuh di pintu masuk Luo Jia juga merupakan pelanggaran terhadap Luo. Siapa kamu? Berani membunuh pembantu rumah tangga kita yang besar? Beberapa orang mengeluarkan pedang dan berhenti di depan Luo Zeng. Siapa mereka? Luo Zeng dengan samar bertanya pada Luo Yushu di belakangnya. Ini adalah preman yang diundang oleh GG. Selama masa ini, keluarga Luo sering bermasalah karena ketidakpuasan dengan distribusi keluarga. Oleh karena itu, GG mengundang sekelompok orang dari luar untuk masuk, Luo Yushu menjelaskan. Oh, Luo Zeng mengangguk. Pita dan pedang panjang meluap dengan cahaya dingin keprakan. Kemanapun cahaya dingin pergi, itu adalah percikan darah. Orang-orang itu hanya memperhalus daging dan memperhalus tulang.
Tidak ada ruang untuk perlawanan di hadapan Luo Zeng. Satu demi satu, berbaring dalam genangan darah. Tidak jauh dari sana, ada beberapa anak Luo Jia yang memandang Luo Zeng dengan ngeri. Apa yang mereka pikirkan dalam pikiran mereka adalah, ketika mereka selesai, Luo Jia selesai, saya tidak tahu siapa yang mengirim komet ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Kakinya seperti menuangkan timah, dan mereka tidak bisa bergerak. Banyak hati keluarga Luo terlintas dalam pikiran yang mengerikan. Luo Jia, aku takut dihancurkan. Tapi mengapa Luo Yushu berada di belakang pasangan pria dan wanita? Apakah kedua komet ini diperkenalkan oleh Luo Yushu? Sementara anak-anak Luo Jia ini bingung, Luo Yushu berkata, anak-anak keluarga Luo tidak panik, dia adalah Luo Zeng, itu adalah keluarga muda kita. Tidak, itu adalah pemilik keluarga Luo kita sekarang Luo Zeng. Meskipun temperamen Luo Zeng saat ini sangat berubah, mereka segera mengenalinya ketika mereka mengatakan nama itu. Seperti teman yang sudah lama tidak melihat Anda mungkin samar-samar mengingat sebelum menyebutkan nama Anda, tetapi Anda tidak dapat mengingat siapa dia, tetapi ketika dia melaporkan namanya, semua ingatannya sudah habis. Ini Luo Zeng itu kurang rumah tidak? Itu adalah pemilik keluarga Luo kita. Dia adalah putra Luo Wei, putra tertua dari keluarga panjang kita. Dia adalah ayah dari keluarga, dia adalah pemilik anak-anak Luo Jia yang berada di tengah-tengah kegugupan. Suasana hati saat ini naik turun, dari ketakutan ekstrem ke kegembiraan ekstrem. Luo Zeng sudah kembali, dan masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Keluarga Luo tidak harus dihancurkan, tetapi untuk diselamatkan oleh Luo Zeng. Meskipun keluarga Luo sekarang hancur, Luo Bingquan membiarkan orang-orang luar itu merajalela di Luo Jiazhong, tetapi mereka semua adalah anak-anak dari keluarga Luo. Tidak ada yang ingin keluarga mereka benar-benar jatuh. Inilah mengapa mereka menolak untuk meninggalkan Luo, karena mereka dilahirkan di Luo Jia dan dibesarkan di Luo Jia. Bahkan jika akarnya buruk, mereka enggan pergi. Aku hanya bisa menelan suaranya, menyaksikan keluarga Luo terus membusuk, dan terus-menerus hancur, dan akhirnya akan hancur. Tetapi pada saat ini, mereka mengerti. Luo Zeng kembali dengan sedikit harapan, Luo Jia mungkin telah menyelamatkan. Anak-anak keluarga Luo itu bergegas ke Luo Zeng, dan Luo Zeng dikelilingi oleh tengah. Banyak anak Luo Jia penuh dengan air mata, dan pada saat ini, sulit untuk mengatakannya dengan kata-kata. Kamu, jadi selamat datang, saudaramu, tidakkah kamu menyambutku sama sekali, kata Luo dengan juling di belakang. Kakak anak-anak Luo Jia ini mendengar pernyataan Luo Wei, oh, kamu Luo Wei Rose kembali. Luo Peiran tidak mengatakan bahwa Luo Wei terkunci di bukit penyucian mengenai tempat Purgatory Hill. Anak-anak dari hati Luo Jia sama sekali tidak dikenal. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat tragis. Setiap murid yang melanggar aturan King Yunzong akan dilempar ke Gunung Purgatory dan menderita siksaan yang tak berkesudahan. Perawatan manusia. Luo Wei adalah murid jenius yang paling menonjol dari keluarga Luo. Bahkan karena bakatnya terlalu tinggi, ia pernah diterima oleh King Yunzong. Ini dulunya merupakan kebanggaan keluarga Luo. Namun, setelah saya mendengar bahwa Luo Wei dikirim ke bukit penyucian, saya telah mendengarkannya. Tidak ada yang tahu bagaimana Luo Hao. Sekarang, Luo Wei kembali. Dan kekuatan Luo Wei tampaknya tak terduga. Apa kekuatannya sekarang? Tampaknya momentum yang keluar dari tubuh lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada Luo Bingquan. Luo Zeng adalah bawaan, dan dalam kasus suasana yang terkendali, anak-anak Luo Jia ini berpikir bahwa Luo Zeng dan Luo Bingquan cukup kuat, mungkin sedikit lebih kuat dari Luo Bingquan, tetapi mereka tidak jauh lebih kuat. Tentu saja, Luo Jiazi juga merasa cukup. Apakah tidak cukup untuk melampaui keluarga Luo di usia? Namun, Luo Wei berbeda. Dia telah melangkah ke pemandangan. Elemen nyata dalam tubuh lebih halus, dan momentum yang keluar tidak mungkin membuat orang menebak bandingkan dengannya. Luo Bingquan benar-benar sosok dua dunia, dan tidak pada satu tingkat.
Karena itu, meskipun kekuatan sejati Luo Zeng mungkin sebanding dengan kekuatan Luo Zeng, dan bahkan mungkin lebih buruk daripada kekuatan Luo Zeng, tetapi anak-anak Luo percaya bahwa kekuatan Luo lebih kuat. Gadis kecil yang berlari-lari di halaman keluarga Luo sepanjang hari, sekarang menjadi gadis dengan kekuatan teroris, dan banyak hati keluarga Luo juga merupakan ledakan emosi. Silakan Luo Zeng menyerahkan pedang ringan dan mengikuti jalan di dalam keluarga Luo. Siapapun yang berani menentang, atau mengungkapkan permusuhan, atau bahwa anak-anak Luo diidentifikasi sebagai menentang, Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa, paku pedang. Setiap orang yang merupakan keluarga Luo, yang bersedia mengikuti Luo Zeng, bahkan kamar kedua, dan keluarga Luo 3 kamar, hal yang sama juga berlaku. Bagaimanapun, itu adalah darah dan daging. Bahkan Luo Zeng berniat untuk menghilangkan luka beracun Luo Jia melalui besi dan darah. Namun, jika pihak lain memiliki hati yang bertobat, Luo Zeng dapat memaafkan saya untuk saat ini. Adapun seluruh keluarga Luo untuk memperbaiki, jika mereka memiliki perbuatan jahat lainnya, mereka akan tunduk pada aturan lain. Seiring berjalannya jalan, anak-anak Luo Zeng diikuti oleh anak-anak Luo semakin banyak, dan suara mereka semakin keras. Tanpa sadar, Luo Zeng memimpin keluarga Luo ke pintu teater. Ketika saya melihat pertunjukan seni bela diri Luo Zeng, saya juga dipenuhi dengan emosi. Pada awalnya, dia ada di sini, dan dia dipukuli dengan tinju dan tinju selama 2 tahun. Pada saat ini, masih ada banyak anak Luo Jia di teater. Objek latihan mereka adalah target daging. Sebagian besar target daging adalah hukuman mati keluarga Luo yang membeli uang besar itu. Para tahanan hukuman mati juga dipukuli dan sekarat. Namun, tidak semua target daging adalah tahanan terpidana mati, seperti Luo Dalong, anak Luo Jia pada saat ini, ia juga memakai baju besi kulit, dengan tangan dan pergelangan kaki, dan dipukuli dengan 1 pukulan dan 1 pukulan. Luo Dalong adalah murid alami. Meskipun dia adalah murid dari keluarga Luo, dia juga memiliki bakat yang baik. Pada awalnya, dia mencoba mengolah dan mengalahkan Luo Zeng. Kemudian, karena Luo Zeng memainkan Wang Ge, dia juga setuju. Dia juga keluarga Luo yang berdarah. Tetapi dalam keluarga Luo saat ini, berdarah berarti menyinggung lebih banyak orang harus dihukum oleh penjahat, dilemparkan ke penjara bawah tanah dan menjadi sasaran daging. Pada saat ini, orang yang mengalahkan Luo Dalong juga merupakan keluarga Luo. Itu adalah Luo Pei Hao dari rumah kedua Luo, yaitu adik lelaki Luo Peiran. Karena Luo Peiran dihapuskan, nama keluarga Luo Jia Hao juga dibawa olehnya. Di sisi Luo Peixin, masih ada seorang pria muda dengan pakaian kuning, dan dia mendengar pria muda itu berkata, "Tikus kecil, saya melihat Anda bermain menyenangkan ini, biarkan saya mencobanya." Wajah Luo Pei Hao dipenuhi dengan senyum dan berkata, "Xingge ingin mencoba tangannya, tentu saja tidak apa-apa, tapi aku menembak ini, aku takut aku akan membunuh target daging ini." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya pria bernama Star Brother. "Takut pada apa? Sasaran daging ini sangat keras, saudara-saudara bintang hanya mengambil kesempatan, bahkan jika mereka terbunuh, bagaimana?" Luo Peiran berkata dengan tatapan yang baik. Siapa yang tahu bahwa Luo Dalong, yang telah dipukuli, menenggelamkan wajahnya dan berkata, "Luo Pei Hao. Bahkan jika Luo Dalong adalah target daging, itu juga digunakan untuk keluarga Luo. Dia adalah orang luar. Mengapa?" Luo Dalong dan Luo Zeng tahun itu, ide yang hampir sama persis. Saya melanggar aturan keluarga, menjadi budak, dan menjadi sasaran daging. Ini adalah hidup saya. Tetapi sebagai target daging, saya berlatih untuk keluarga Luo. Apa yang orang lain lakukan? Siapa yang tahu bahwa kata-kata Luo Dalong baru saja selesai, Luo Pei Hao memberikan pukulan besar kepada Luo Dalong, dan Senseng berkata, "Luo Dalong, bintang tembakan saudara, adalah untuk memberi Anda wajah. Aku akan membunuhmu dengan lebih banyak." Mulut Luo Dalong juga pemarah, menggertakkan giginya. "Luo Pei Hao, kamu kehilangan wajah keluarga Luo kami, kamu bahkan lebih buruk dari saudaramu Luo Peiran,
Luo Peiran juga tahu untuk menyenangkan hati orang-orang Dasi, saudara bintang sial ini, tapi orang-orang Huangjia County Chongyang. Dengan status Huangjia sebelumnya, sepatu Luo Jia kami tidak layak, Anda sangat senang. Saya. Status keluarga Wong kami sebelumnya tidak layak untuk sepatu Luo Jia Anda. Wajah Wong Xing juga tenang. Melihat wajah Wong Xing suram, Luo Pei Hao dengan cepat menemani senyum, saudara bintang, biasanya tidak peduli dengan anak ini, dia adalah suap, saya secara alami akan memperbaikinya tanpa Anda, saya akan memperbaikinya sendiri. Saya ingin dia tahu apa artinya menjadi sepatu setelah operasi Wong Xing, ia mulai mengumpulkan momentumnya sendiri. Wong Xing adalah pemilik muda keluarga Wong. Keluarga Wong Kabupaten Chong yang memiliki momentum yang sangat kuat dalam 2 tahun terakhir. Pemilik rumah mereka tidak tahu ke mana harus mencari peluang besar. Mereka telah menembus 3 lapisan dan sekarang berada di 5 alam pertama. Di Kabupaten Chong, yang saya takut bahwa perbaikan ayah Wong Xing adalah yang tertinggi. Di bawah keadaan ini, keluarga Wong secara alami makmur, dan keluarga lain hanya dapat dilampirkan satu per satu, memberikan banyak manfaat di Kabupaten Chong yang kepada keluarga Wong. Dan sebagian besar manfaat awalnya milik Luo Jia, yang berarti bahwa aset Huang Jia adalah yang paling terpengaruh selama periode tersebut. Bahkan dalam kasus ini, Luo Jia tidak berani mengatakan apa-apa, dan Luo Pei Hao juga harus mengambil tiang untuk mengikat bintang kuning. Jika layanan ini tidak baik, keluarga Wong akan marah, dan keluarga Luo hanya akan lebih buruk. Itu juga karena simpul Luo Pei Hao sehingga dia memiliki hubungan yang baik dengan Wong Xing, memberi Luo wajah, dan mempertahankan beberapa industri Luo. Namun, keluarga Luo hanya bertahan, dan bisnis keluarga Luo perlahan-lahan dibekap. Dalam pandangan Wong Xing, seluruh keluarga Luo hanyalah sampah. Bahkan Luo Pei Hao, yang telah mengikatnya, adalah sampah. Namun, limbah ini sangat baik. Dia tidak keberatan dengan Luo Peiran. Tetapi pada saat ini, sebenarnya ada target daging yang berani membenci keluarga Wang mereka? Ini sangat lama. Jangan katakan bahwa keluarga Luo dipenuhi dengan sampah. Kabupaten Chong, yang beberapa keluarga besar di depan mereka, masih tidak kentut tidak bisa memasukkannya. Ketika Wong Xing mulai mendapatkan momentum, gas yang menyebalkan di tangannya menjadi semakin kental, dan kekuatan pukulan ini jelas luar biasa. Luo Dalong merasakan kekuatan besar dan penampilannya menjadi sangat sulit dilihat. Jika pukulan ini ada di tubuhnya sendiri, diperkirakan dia bisa langsung memukulnya hingga mati. Meski begitu, Luo Dalong masih menunjukkan ekspresi keras kepala di wajahnya, dan dia tidak meminta belas kasihan ketika dia menggigit giginya. Orang seperti ini akan menggunakannya untuk belas kasihan, tetapi dia akan melemahkan momentumnya. Luo Dalong dilahirkan dengan kekuatan besar dan ingin mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk mematahkan tinju ini. Tubuhnya sedikit jongkok dan dadanya condong ke depan, posisi ini bisa sangat memperlambat kekuatan meninju lawan. Oh, tidak berguna, kamu telah menjadi belalang. Aku tidak akan membunuhmu dalam pukulan ini. Aku tidak akan bermarga. Wong Xing telah membunuh hatinya. 5 kuda patah hati Wong Xing, pertarungan tinju, memiliki kekuatan 5 kuda di tinju ini. Jika Anda menekan Luo Dalong, itu akan seperti 5 kuda memukul Luo Dalong pada saat yang sama. Mati Wong Xing tersenyum dengan senyum licik. Wajah Luo Dalong juga memancarkan kesedihan. Tinju ini, aku khawatir aku tidak bisa menolaknya. Tepat ketika tinju Wong Xing hendak mengenai tubuh Luo Dalong, cahaya perak terang terpotong ke arah Wong Xing. Jika Wong Xing tidak menerima pukulan, lengannya akan terpotong oleh cahaya perak ini. Dalam menghadapi serangan mendadak, Wong Xing hanya menggigit, dan tinju itu menyusut kembali. Ketika dia berbalik, dia menurunkan kekuatannya. Tampilannya sudah sangat jelek. Siapa yang berani menyerangku? Luo Zeng dan Luo Wei memandang Wong Xing dengan tatapan samar. Mereka tidak menjawab kata-kata Wong Xing. Tampaknya Wong Xing tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka berbicara omong kosong. Pada saat ini, Luo Yushu dan beberapa anak Luo Jia lainnya berkata dengan keras, semua keluarga Luo telah berhenti berlatih,
dan membersihkan untuk mengikuti kami. Luo Pei Hao mencibir keras, buku kerajaan, apa yang kamu? Ini bagianmu. Luo Yushu ini juga seorang patriot yang tidak relevan dalam keluarga Luo. Di mata Luo Pei Hao, kentut tidak dihitung. Awalnya, Luo Pei Hao berpikir bahwa sumpahnya akan sangat efektif. Siapa yang tahu bahwa Luo Pei Hao baru saja menjerit, dan Luo Yushu segera membalas, Luo Pei Hao itu? Apa yang kamu pikirkan kamu? Luo Pei Hao tertegun, dan dia agak aneh pada saat bersamaan, Luo Yushu ini tidak akan menjadi obat yang salah, kan? Seberapa mendadak itu begitu sengit? Berani balas padanya, bukankah itu mencari kematian? Atau apa dasar dari Luo Yushu? Dia tiba-tiba melompat di sudut matanya, hanya untuk memperhatikan bahwa banyak keluarga Luo telah berkumpul bersama, dan keluarga Luo ini dikepalai oleh seorang pria dan seorang wanita. Apakah kamu ingin memberontak? Kamu tidak takut melanggar aturan keluarga dan menempatkan kalian semua ke dalam rumah? Dungon, apakah target daging? Ketika Luo Yushu dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba tertawa. Pemberontak? Haha. Luo sekarang adalah pemilik keluarga, Luo Pei Hao, kamu memberontak pemilik saat ini. Luo Pei Hao memandang Luo Zeng dan mencibir, kamu pikir kamu mencari orang luar untuk membantu? Orang ini adalah pemiliknya. Hahaha, menertawakanku. Kekanak-kanakan. Menunggu aku datang, kalian akan mati dia? Dia bukan orang luar. Luo Yushu menggelengkan kepalanya, dia adalah pemilik kita. Luo Zeng anak-anak Luo Jia Dian Wutang masih belum jelas apa yang terjadi. Mendengar bahwa Luo Yushu berkata demikian, dia sedikit bingung. Lagi pula, bahkan jika keluarga Luo bingung, itu bukan rumah keluarga Luo. Tapi orang ini bukan orang luar, itu Luo Zeng. Setelah mendengar nama itu, semua orang mengenalinya hampir pada pertama kalinya. Mereka menyadari mengapa ada begitu banyak anak Luo Jia yang mengikuti Luo Zeng. Luo Pei Hao tertegun, Luo Zeng? Apakah orang ini akan kembali? Wajah Luo Dalong bahkan lebih mengejutkan, apakah itu benar-benar Luo Zeng? Bahkan, Luo Dalong juga memikirkannya, apakah Luo Zeng tidak akan mati? Bagaimanapun, semua orang hanya melihat Luo Zeng telanjang dan tidak melihat Luo Zeng meninggal. Meskipun dia memilih Luo Zeng sebagai target daging, dia masih mengagumi Luo Zeng dan mengagumi tulangnya. Sangat disayangkan bahwa di lingkungan Luo Jia, anak-anak Luo Jia yang memiliki temperamen sering mati dengan sangat buruk. Luo Dalong sendiri adalah contoh hidup. Luo Zeng, kamu kembali, pria setinggi 8 kaki ini, pada saat ini, hidungnya masam, matanya merah. Luo Zeng tertegun dan perlahan berjalan ke depan Luo Dalong. Luo Dalong, aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa kamu membuat sasaran daging ini? Cerita panjang, desah Luo Dalong. Kalau begitu aku akan membicarakannya nanti, tapi aku baru melihatnya. Siapa yang ingin membunuhmu? Luo Zeng berkata sambil memandang Wang Xing, tidak jauh, dan berkata dengan samar, apakah orang ini? Wang Xing awalnya marah, karena serangan menyelundupkan Luo Zeng hampir memotong lengannya. Sekarang orang ini tampaknya mencari masalahnya sendiri. Tidak tahu siapa kamu? Ingin mati? Bagaimana dengan saya? Wang Xing mencibir. Apakah Anda tahu siapa saya? Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Gagang di tangannya agak bias dan perlahan bergetar. Aku, hei, setengah dari kata-kata Wang Xing, pedang aliran Luo Zeng telah mengguncang bunga perak yang cemerlang dan memotong leher Wang Xing. Tapi, mata Wang Xing membelalak. Dia mendapati bahwa dia tidak bisa mengatakan sisa kata-katanya, dan matanya penuh keengganan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyelesaikannya? Jika Anda tahu identitas saya, Anda tentu tidak bisa membunuh saya. Aku sekarat, aku akan membalaskan dendamku. Melihat mata menyipit Wang Xing, Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda. Pada pandangan pertama, Luo Zeng Hao masih tenggelam dalam kejutan besar dan tidak menanggapi. Luo Zeng, mengapa orang ini kembali? Tapi adegan selanjutnya membuatnya semakin terkejut, apakah dia bahkan membunuh Wang Xing dengan pedang? Apakah Wang Xing mati seperti ini? Luo Zeng ini takut menjadi gila? Wang Xing adalah pemilik muda keluarga Wang.
Baru saja terbunuh seperti ini, keluarga Wang akan rela menyerah? Wang Xing ada di sini, aku takut itu akan membawa bencana bagi keluarga Luo. Luo Zeng, tahukah kamu siapa dia? Ketika Luo Pei Hao berbicara, dia tidak bisa berhenti gemetaran. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, apakah aku tidak mengatakannya? Aku tidak tertarik untuk mengetahui, saya tidak peduli apakah Anda tertarik atau tidak. Bintang kuning ini adalah keluarga yang lebih muda dari keluarga Wang. Apakah Anda tahu keluarga Wang? Sekarang keluarga yang paling kuat di Kabupaten Chong, yang keluarga Huang Jia sekarang menjadi kekuatan 5 kekuatan bawaan, Wang Xing sudah mati. Di sini, kita akan dihancurkan oleh keluarga Luo. Luo Pei Hao berteriak. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Pei Hao, masih ada banyak murid yang menunjukkan warna khawatir di wajah mereka. Wilayah 5 kali lipat bawaan adalah pembangkit tenaga listrik mutlak di Kabupaten Chongyang. Apakah Luo Zeng memiliki modal melawan keluarga Wang? Kamu bisa menghentikan mulutmu, kalau tidak kamu akan mati. Luo Zeng samar-samar menatap Luo Pei Hao. Hanya dengan melihat Luo Zeng Yu, Luo Pei Hao merasa bahwa dia sedang dipelototi oleh ular berbisa, dan dia sangat ketakutan, tetapi Luo Pei Hao masih menggigit giginya dan berkata, kamu berani membunuhku, aku sangat apakah Anda akan melepaskan Anda? Aku tidak akan membunuhmu, Luo Bingkuan akan membiarkan aku pergi. Luo Zeng mencibir. Benar, kamu kembali kali ini, kamu mencari kematian. Luo Pei Hao berkata, memikirkan rasa malunya sendiri. Hatinya tiba-tiba menenangkan dirinya, harus tahu bahwa kekuatan Luo Bingkuan telah membuat kemajuan besar, menembus lingkungan penyulingan Guan Yeu, mencapai 3 ranah bawaan. Mencari kematian. Luo Zeng tersenyum tipis, memandangi sebuah pavilion di sebelah medan perang. Kemudian dia menginjak dinding seni bela diri. Seluruh orang itu seperti musang, melompat dan memanjat naik dan turun. Titik tertinggi pavilion. Dari sini, Anda dapat mengabaikan seluruh tumpukan pavilion. Setelah pengalaman bertahun-tahun, bangunan halaman Luo Jia telah dirancang dengan indah, dan desain taman bergaya Soviet sangat halus. Rumah-rumah ini tidak layak disebut di mata kaisar para kaisar, tetapi mereka dijalankan oleh generasi leluhur. Aku tidak akan pernah membiarkan benda-benda ini dihancurkan di tangan Luo Bingkuan. Luo Zeng berpikir diam-diam. Kemudian Luo Zeng menarik napas dalam-dalam dan melepaskan triknya. Pada saat yang sama, ia memulai yuan asli dan berkata dengan keras, anak-anak Luo Jia, dengarkan nasib. Aku Luo Zeng, kembali. Keluarga Luo, para tetua, apakah itu rumah sebagian atau kamar yang panjang murid, selama mereka bermarga Luo, mereka semua pergi ke koleksi seni bela diri. Juga, Luo Bingkuan, Luo Junyi, 2 pencuri anjing, keluar dan mati. Suara Luo Zeng sangat keras dan sangat terang, dan karena elemen nyata yang ia gunakan, suaranya bisa dipakai jauh, dan penetrasi sangat kuat. Bahkan orang-orang di ruang bawah tanah yang dalam dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah suara ini berdering di telinga. Luo Zeng, Luo Zeng, Luo Zeng sudah kembali. Anak-anak yang tersebar di seluruh keluarga Luo mendengar suara ini, dan semua orang tiba-tiba merasa bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mengapa Luo Zeng dapat kembali, tetapi karena Luo Zeng kembali, karena dia berani muncul di Luo Jia, ini sudah menjelaskan banyak masalah. Setidaknya, Luo Zeng tidak takut pada Luo Bingkuan. Di sisi pavilion bersandar pada air, Luo Peiran duduk di kursi roda dan memandangi ombak biru di kolam kecil tanpa ekspresi. Meskipun pemandangan indah di kolam kecil ini, Luo Peiran tidak memiliki suasana hati. Jika seorang pejuang dihapuskan, itu seperti orang biasa hancur dan hancur, pengejaran kehidupan, kepercayaan orang kuat, telah menghilang. Sejak pertempuran Gunung Api Penyucian, Luo Peiran benar-benar hancur oleh Luo, dan dia kehilangan nilainya sepenuhnya di depan keluarga Wang. Faktanya, sekte keluarga Wang semacam ini bukanlah murid berisiko tinggi yang dilahirkan oleh Luo Peiran. Luo Peiran mungkin menjadi objek pribadi di Kabupaten Chong, yang tetapi tidak dalam pembakaran kaisar, tetapi biasanya akar-akar lahir. Alasan mengapa Wang Heng dapat membuat hubungan yang baik dengan Luo Peiran sepenuhnya dalam kasus Luo Wei,
karena pada saat itu hanya dia yang memiliki hubungan darah dengan Luo Wei di Qingyunzhong. Namun, Luo Zheng muncul di Bukit Penyucian, sehingga Wang Hengzi dan Wang Yanqi mengerti, Luo Zheng Cai adalah saudara lelaki Luo. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Luo Zhengran tidak menghapus Luo Peiran di Gunung Api Penyucian pada hari itu, keluarga Wang pasti akan meninggalkan Luo Peiran karena Luo Peiran telah kehilangan nilai penggunaannya. Jadi setelah dibawa pergi pada hari yang sama, keluarga Wang baru saja menemukan beberapa orang untuk mengirimnya kembali ke Kabupaten Chongyang, dan bahkan langsung membuangnya di pintu Kabupaten Chongyang. Saat kembali ke rumah, dia tidak memiliki saat-saat bahagia, dan rekan-rekannya memiliki kekhawatiran yang tersembunyi. Suatu hari, bagaimana jika Luo Zheng kembali? Dalam penilaian Luo Peiran, waktu ini mungkin 3 tahun, atau 5 tahun, selama Luo Zheng tidak bisa jatuh dari kecelakaan, Luo Zheng akan kembali cepat atau lambat. Hari-hari ketika Luo Zheng kembali bukan hanya hari-hari ketika Luo Peiran tidak beruntung, tetapi ayahnya Luo Bingquan dan paman keduanya Luo Junyi akan sial. Tapi, Luo Peiran tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Suara mantap Luo Zheng seperti langit biru, dan ia meledak di telinganya, dan tiba-tiba wajahnya yang pucat menjadi kelabu. Mengapa begitu cepat? Luo Peili berbisik. Sayangnya, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Hanya 2 kingfishers cepat menyeberangi kolam kecil, meninggalkan lingkaran dan perlahan-lahan menyebar di atas air. Di antara ruang terdalam di keluarga Luo, Luo Bingquan menutup matanya untuk berlatih. Tidak seperti anak-anak Luo, berbagai gerakan Luo Zheng melewati mulut Luo Peiran. Dia tahu betul bahwa Luo Peiran khawatir tentang banyak hal, dan dia juga khawatir. Namun, meskipun Luo Bingquan tahu bahwa Luo Zheng telah memasuki Qingyunzhong, dia tidak tahu kemajuan Luo Zheng, dan fakta bahwa seluruh puncak baru saja berakhir, dia juga tidak jelas. Aku baru kembali setelah pergi selama setahun, Luo Bingquan bergumam. Sejak mengetahui Luo Zheng memasuki Qingyunzhong, Luo Bingquan juga memiliki perasaan yang mendalam tentang krisis. Dalam penindasan rasa krisis ini, ia berlatih siang dan malam, tiba-tiba menerobos kemacetan dan mencapai 3 dunia bawaan. Bagi Luo Bingquan, yang berusia lebih dari setengah tahun, ini adalah keajaiban. Waktu 1 tahun, bahkan jika bakatmu luar biasa, kamu maju, aku membuat kemajuan. Sekarang aku telah mencapai 3 ranah bawaan. Jika kamu bisa menahan nafas dan berlatih di Qingyunzhong selama 10 tahun, aku mungkin saya takut kepada Anda, tetapi hanya dalam 1 tahun, Anda yakin bahwa Anda adalah lawan saya? Bahkan jika Anda adalah lawan saya, apakah Anda yakin bahwa Anda adalah lawan orang itu? Luo Bingquan memandang keluar dari jendela aula dan berkata dengan dingin. Oh, pintu kayu aula didorong terbuka. Kakak kedua. Luo Zheng sudah kembali. Wajah Luo Junyi menunjukkan ekspresi panik. Luo Bingquan melirik Luo Junyi dengan dingin. Aku tidak punya telinga yang panjang. Bagaimana aku bisa mendengarmu dengan keras? Apa yang harus aku lakukan? Luo Junyi bertanya langsung. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Sekarang, selain berjuang keras, ada cara lain untuk memilih. Biarkan orang itu keluar, kami sangat membantunya. Sekarang, saatnya dia mengembalikan kami. Luo Bingquan segera berdiri dan melihat ke arah suara Luo Zheng. Ketika dia menjangkau, Yuan yang sebenarnya diluncurkan. Pedang 13 tangan yang tergantung di dinding tiba-tiba keluar dari sarungnya dan kemudian melayang di belakangnya. Kemudian, dia bergegas ke arah teater. Melihat sosok Luo Bingquan yang jauh, Luo Junyi menggigit giginya, tetapi dia berlari ke arah yang berlawanan. Di sana, itu juga ruang bawah tanah keluarga Luo, tapi mantel ini sangat istimewa, kecuali untuk Luo Junyi dan Luo Bingquan, tidak ada orang ketiga yang tahu. Luo Junyi mengebor ke ruang bawah tanah yang dalam, membuka 2 kunci pintu dengan kunci itu, dan membuka momen pintu, bau darah yang tebal datang dari ruang bawah tanah. Siapa? Suara serak datang dari ruang bawah tanah. Aku Luo Junyi, kata Luo Junyi. Aku datang untuk menjengukku untuk hal anak itu. Suara serak itu tertawa. Suara Luo Zheng berisi sungguhan, dan penetrasinya sangat kuat. Bahkan di ruang bawah tanah yang begitu dalam, pria itu mendengarnya.
jelas dan jelas. Orang itu tentu saja mendengar bahwa Luo Zhengkai adalah pencuri anjing atas nama Luo Junyi dan Luo Bingquan, mungkin memiliki kebencian yang besar pada mereka. Ya, tahanan darah, tolong bantu kami, Luo Junyi berkata dengan suara rendah. Hahaha, anak itu penuh suara, kamu datang kepadaku, pasti tidak bisa mengatasi anak itu, kekuatan anak itu pasti sangat kuat, kamu bodoh. Tahanan darah tertawa. Presiden tahanan darah, kami telah memberi Anda banyak daging dan darah saat ini, setidaknya membiarkan Anda makan lebih dari selusin orang yang masih hidup. Jika kami tidak pandai anak itu, maka saya khawatir tidak ada yang akan membantu Anda mengumpulkan darah dan daging, dan Luo Zhengkan akan menemukan keberadaan Anda, jika Anda terbuka. Kata Luo Junyi. Mengancam aku? Hei, aku bisa membantumu sekali, tetapi harganya adalah untuk mengetahui 100 orang hidup dalam sebulan bagiku untuk mengambil daging dan darah, kata tahanan darah. 100 orang yang hidup, wajah Luo Junyi ragu-ragu, meskipun ada banyak orang di Kabupaten Chong yang, tetapi hilangnya 100 orang yang hidup tanpa terminal pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Bagi Luo Jia, beberapa masalah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa mengubahnya. Aku bisa mengubah tempat lain, kata tahanan darah dengan dingin. Aku bersedia, mau, tahanan darah, semuanya harus dilakukan seperti yang kamu katakan. Luo Junyi mengangguk dan berkata, hahaha, bagus. Daging dan darah anak ini, aku harus memperbaikinya. Setelah tahanan darah selesai, dia berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Pada saat keluar, bau darah berdarah keras datang. Tahanan darah di mulut Luo Junyi awalnya aktif di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Chongyang dan Kabupaten Sangwu, serta Kabupaten Yunshan. Karena penanaman kekuatan magis, tahanan darah harus dilahirkan dan dihambur-hamburkan setiap hari dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah orang hilang di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Chongyang telah meningkat pesat. Pada awalnya, orang-orang yang hilang ini tidak membuat orang waspada, hanya setelah seseorang tanpa sengaja masuk ke guanya dan menemukan lapisan kerangka manusia di dalam gua. Hal ini dengan cepat dilaporkan melalui lapisan-lapisan. Dinasti Langit Terbakar segera mengirim seorang master untuk menangkap tahanan darah, dan King Yunzong juga merilis hadiah misi. Para murid elit di King Yunzong juga datang setelah menerima tugas. Meskipun kekuatan magis dari budidaya tahanan darah sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak mampu menahan pundi-pundi dari begitu banyak tuan, dan akhirnya menderita luka serius, semua cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, Luo Peiran telah dihapuskan dan dikirim kembali ke Luo Jia. Pada saat yang sama, Luo Bingquan juga mengetahui berita tentang hidup Luo Zheng, dan kekuatannya berkembang dan memasuki King Yunzong. Hanya setelah mengetahui bahwa Luo Zheng tidak mati, bahkan setelah memasuki King Yunzong, Luo Bingquan sakit parah. Luo Zheng dan dia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan dan kematian yang hebat, dan King Yunzong adalah tempat suci seni bela diri. Bakat Luo Zheng tidak membutuhkan Luo Peiran. Kasihan, jika 5 tahun, 10 tahun kemudian, Luo Zheng memiliki praktik yang baik, bagaimana cara membunuh Luo Jia? Tekanan dari Luo Bingquan dapat dibayangkan. Setiap kali saya memikirkan bahaya tersembunyi Luo Zheng, saya tidak bisa tidur di malam hari. Namun, di bawah tekanan ini, setelah Luo Bingquan pulih, ia bahkan menembus 2 atau 3. Tidak hanya menerobos rahasia bawaan dalam satu gerakan, tetapi juga mempromosikan ke ranah rangkap 3 bawaan. Secara umum, setelah zaman prajurit, tulang-tulang akan mengeras, dan sulit untuk membuat terobosan besar. Luo Bingquan dapat mencapai tingkat ini, dan dapat dikatakan bahwa tekanan seluruh Bai Luo. Bahkan jika dia mencapai 3 dunia bawaan, Luo Bingquan masih berani tidak menganggapnya ringan. King Yunzong terlalu kuat, dan Luo Peiran melangkah ke King Yunzong untuk mendapatkan sedikit bantuan dari keluarga kerajaan, dan dia dengan cepat menjadi makhluk bawaan. Jika Luo memiliki cukup waktu untuk tumbuh, dia masih bukan lawan. Pada saat ini, Luo Bingquan menderita seorang tahanan darah yang sedang dikejar. Kekuatan tahanan darah tidak perlu dipertanyakan lagi,
Tetapi dia harus bersembunyi di Tibet karena luka-lukanya yang serius, dan dia akhirnya bersembunyi di ruang bawah tanah Luojia. Karena tingginya kekuatan tahanan darah, Luo Bingquan pada awalnya tidak menemukan tahanan darah, tetapi setelah keluarga Luo kehilangan 6 atau 7 orang dalam periode waktu tertentu, Luo Bingquan menemukan masalahnya. Sekarang, di luar tahanan berdarah, para tahanan berdarah dikepung dengan kebijaksanaan Luo Bingquan, dengan cepat disimpulkan bahwa tahanan berdarah disembunyikan dalam keluarga Luo. Bukan saja dia tidak mengejutkan ular-ular itu, tetapi dia menyembunyikan hilangnya populasi. Satu-satunya keluarga Luo yang tahu hal ini adalah dia dan Luo Junyi. Luo Junyi tidak hanya tidak melaporkan tahanan darah, tetapi menemukan tahanan darah di Luojia, dan menawarkan untuk membantunya bersembunyi, dan bahkan memberikan orang yang hidup kepada tahanan darah. Adapun anggota keluarga lainnya dan Luo Jiaziang curiga bahwa keluarga Luo hilang, mereka secara pribadi diberikan kepada tahanan darah oleh Luo Junyi dan dirawat oleh tahanan darah. Pada periode waktu berikutnya, Luo Bingquan menyambar 1 atau 2 orang yang masih hidup sekaligus untuk dilemparkan ke ruang bawah tanah di mana tahanan darah itu berada, biarkan tahanan darah itu menelan dan membantunya mengembalikan keterampilannya. Pada awalnya, Luo Bingquan melemparkan tahanan hukuman mati yang menjadi target daging. Kemudian, target daging tidak cukup. Hanya Luo Bingquan dan Luo Junyi yang secara pribadi pergi keluar untuk menangkap orang. Inilah sebabnya mengapa Luo Dalong juga ditangkap dan menjadi sasaran daging karena sasaran daging Luo tidak cukup. Alasan terbesar bagi Luo Junyi untuk melakukan ini adalah secara alami karena Luo Zeng, dalam pendapatnya, Luo Zeng memiliki 1 hari untuk segera kembali, dan kekuatan tahanan darah sudah cukup untuk berurusan dengan Luo Zeng. Tapi ribuan perhitungan, Luo Junyi tidak menghitung Luo Zeng benar-benar kembali begitu cepat, meninggalkan keluarga Luo kali ini hanya 1 tahun, bahkan jika Luo Zeng maju dengan cepat. Dengan kekuatan Luo Bingquan saat ini, aku takut aku bisa mengalahkan Luo Zeng. Namun, untuk berjaga-jaga, Luo Bingquan masih membiarkan Luo Junyi memberitahu tahanan darah, meskipun luka tahanan darah belum sepenuhnya sembuh, kekuatannya baru pulih sekitar 70%, dan tahanan darah di masa kejayaan jauh terpisah. Setelah semua, dengan cara Luo Junyi selain bisa mendapatkan beberapa orang yang hidup, tidak ada obat ajaib untuk diminum. Namun, sudah pasti cukup untuk berurusan dengan Luo Zeng. Setelah Luo Bingquan berjalan keluar dari aula, ia terus-menerus melompat ke rumah Luo Jia, seperti sedikit air, dan bergegas ke aula Yan Wu dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru saja tiba di teater, saya melihat bahwa anak-anak keluarga Luo berkumpul di sekitar Luo Zeng. Banyak dari mereka adalah 3 kamar tidur, 4 kamar tidur, 5 kamar Luo Jiazi, dan banyak dari mereka juga memiliki 2 rumah dan 3 anak-anak di ruangan itu. Berdiri di tengah, mengenakan kemeja hijau, memegang pria dengan pedang cahaya dingin, adalah Luo Zeng. Luo Zeng, kaulah yang mengkhianati keluarga Luo, dan bahkan berani untuk kembali. Luo Bingquan pertama kali tertegun, dan merendahkan menjerit. 13 pedang tiba-tiba dibuka, Yuan ungu nyata dibungkus dengan 13 pedang, memantulkan sebuah tanda ungu. Luo Jia, ini adalah rumahku, kenapa aku tidak berani kembali? Luo Zeng mendongak dan tidak takut pada wajahnya. Karena penindasan jangka panjang, banyak anak Luo Jia berdiri di sisi Luo Zeng saat ini dan mengidentifikasi Luo Zeng sebagai pemilik baru. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang dipancarkan Luo Bingquan, mereka semua sangat gugup. Luo Bingquan adalah pemilik keluarga Luo. Bagaimanapun, banyak anak memiliki kepercayaan besar pada kekuatan Luo Zeng, tetapi jika Luo Zeng benar-benar kehilangan Luo Bingquan, maka akhir mereka dapat dibayangkan. Oleh karena itu, banyak murid bergerak ke samping di bawah tekanan Luo Bingquan. Setidaknya, jika Luo Zeng dikalahkan, mereka juga dapat memilih posisi yang sedikit netral. Tetapi pada saat ini, Luo Yushu tiba-tiba berteriak, Luo Zeng adalah pemilik baru kami, mengapa tidak bisa kembali? Ketika Luo Dalong melihatnya, dia juga berteriak, untuk menjadi benar, Luo Zeng adalah putra Luo Wei, putra ayah, kebenaran, apa yang tidak bisa kembali?
Sebaliknya, Anda, Luo Bingquan, balikan latihan, korup keluarga. Anda dikhianati pencuri counter keluarga Luo. Di bawah anjuran Luo Yushu dan Luo Dalong, orang-orang terus mengerang, mereka yang sedikit ragu, dan seperti anak-anak Luo, yang netral, terinfeksi oleh atmosfer ini, dan mereka juga menjemput bersama. Selama bertahun-tahun, Luo Bingquan telah membiarkan sekelompok orang luar seperti Wang Ge bertarung dalam keluarga, dan dia sangat tidak adil dalam distribusi sumber daya, dia telah kehilangan hati rakyat. Melihat bahwa anak-anak keluarga Luo sangat berani, Luo Bingquan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin mengkhianati keluarga Luo? Bukan pengkhianatan Luo Jia. Itu adalah pengkhianatanmu, Luo Bingquan. Keluarga Luo bukan milikmu sendiri, adalah keluarga Luo umum semua orang. Dan kamu Luo Bingquan, tapi pikir kamu adalah satu. Luo Yushu berteriak lagi. Mencari kematian Luo Bingquan berkedip di mata si pembunuh, dan salah satu dari 13 pedang segera menembaki Luo Yushu. Ketika Anda melihat Luo Bingquan, ini dilakukan. Semua orang juga ada di hati. Tidak ada dari mereka yang bisa bertarung melawan Luo Bingquan. Pengebirian pedang itu sangat cepat, dan itu ada di mata Luo Yushu pada saat ini. Tiba-tiba cahaya dingin melintas di depan mata Luo Yushu. Penis meja, di bawah 2 retakan, pedang itu pecah menjadi 2 bagian. Luo Zeng dengan lembut melambaikan pedang steamer di tangannya, menatap Luo Bingquan dengan acuh tak acuh. Ini kamu, sikap Luo Bingquan terhadap suku. Di mata kamu, keluarga Luo hanya bisa membiarkan kamu membunuh, ingin membunuh dan membunuh. Luo Jia, apa perbedaan antara anak dan anak babi? Ya, jika kamu tidak setuju, kamu ingin membunuhku. Kamu benar-benar anak-anak dari keluarga Luo. Luo Bingquan, kamu benar-benar nama keluarga yang sama dengan kamu, memiliki hubungan darah dengan orang yang kamu cintai. Luo Yushu juga berkata dengan dingin, sekarang Luo Yushu tidak memiliki apa-apa bisa hilang, dia hanya bisa mempercayai Luo Zeng, percaya kekuatan Luo Zeng. Hasilnya membuktikan bahwa dia tidak percaya pada orang yang salah, Luo Zeng memang bisa melindunginya tanpa cedera. Dalam hal ini, Luo Yushu secara alami tidak memiliki gangguan lagi, dan juniornya telah menutup mata terhadap Luo Bingquan. Luo Bingquan tidak bersuara, tetapi menatap pedang di tangan Luo Zeng. 13 pedangnya semua barang Cina. Untuk menyingkirkan ke-13 pedang Zongpin Xuanyuan ini, Luo Bingquan juga menghabiskan banyak pemikiran. Namun, pedang panjang yang baru saja melontarkan perak di tangan Luo Zeng melintas 2 kali, dan dia memotong salah satu miloaresnya menjadi 2 bagian. Ini seperti memotong sayuran dan memotong sayuran. Pedang apa itu? Misteri Sang Bin. Masih produk selanjutnya. Atau apakah itu roh Cina? Luo Bingquan bermimpi tidak berpikir, Luo Zeng memegang di tangannya, sebenarnya adalah peri. Bahkan jika itu adalah kualitas terbaik, Luo Bingquan belum pernah melihat kehidupan ini, dan tentu saja ia bahkan kurang bisa mengenal peri. Di Kabupaten Chong, yang jarang melihat yang terbaik berikutnya. Pada saat itu, Luo Wei adalah seorang Sang Pin Xuan, dan dia menertawakan seluruh wilayah Chongyang. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang iri. Namun, zamannya berbeda, setelah daerah Chongyang menemukan beberapa mineral berskala besar secara berurutan, para pejuang secara bertahap menjadi lebih kaya. Sekarang ada beberapa pedang di wilayah Chongyang. Di antara mereka, perkembangan paling cepat dari keluarga Wang, bahkan memiliki semangat Tiongkok. Oleh karena itu, visi Luo Bingquan hanya terbatas pada tatanan roh. Adapun peri, itu benar-benar keberadaan legendaris baginya. Tepat ketika Luo Bingquan khawatir tentang pedang Luo Zeng berkata dengan suara dingin, Luo Bingquan, apakah Anda mendengarnya? Ini posisi Anda di mata junior keluarga. Pemilik rumah Anda terlalu dikalahkan. Luo Bingquan tersenyum sedikit, dan 12 pedang panjang yang tersisa di belakangnya tiba-tiba bergetar. Kamu mengatakan bahwa kegagalan saya akan gagal. Tetapi beberapa junior dalam keluarga itu berdebat, tetapi itu adalah anak kecil, ingin mengambil saya dari posisi pemilik, push up. Manula mana yang akan mendukungmu?
Siapa yang tahu bahwa suara Luo Bingkuan baru saja turun, dan 3,5 orang baya juga telah memasuki teater, dan mereka telah mengikuti lebih dari selusin anak Luoja di belakang mereka. Kami mendukung Luo Zeng, kata seorang pria paruh baya menuju. Kakak kedua, kamu sudah terlalu jauh tahun ini, kata orang paruh baya lainnya. 3,5 baya ini adalah 3 paman dari Luo Zeng, 4 paman dan 5 paman. Setelah mendengar kata-kata Luo Zeng, mereka bergegas ke samping bersama keluarga Luo. Luo Zuoyun, Luo Hanqin, Luo Xiao. Kalian bertiga, kamu ingin mematikan keluarga Luo. Tampilan Luo Bingkuan lebih suram, dan wajah yang mendung sepertinya bisa meneteskan air. Jika ketiga orang itu berdiri, itu bukan masalah junior, mereka bertiga adalah pemimpin 3 kamar, 4 kamar, dan 5 kamar tidur. Selama mereka memberi perintah, murid-murid mereka akan mengikuti mereka. Kakak kedua, kita bukan keluarga Luo, kamu, kata Luo Zuoyun. Sebenarnya, mereka bertiga sudah sangat tidak puas dengan apa yang telah dilakukan Luo Bingkuan dan Luo Junyi, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di Luo Jia. Tidak ada yang menjadi yang pertama berdiri. Pada akhirnya, itu karena kurangnya kekuatan, siapapun yang pertama kali berdiri, saya takut Luo Bingkuan akan terbunuh dalam sekejap. Jadi mereka butuh kesempatan. Sekarang kesempatan mereka telah datang, orang ini adalah Luo Zeng, jadi ketiga orang itu memilih untuk berdiri di belakang Luo Zeng di pertama kalinya. Setelah mendengar kata-kata Luo Zuoyun, Luo Bingkuan menghela nafas dan langsung mencibir, apakah itu layak? Temboknya ramai, tapi saya katakan, Anda akan menyesalinya. Pada saat ini, saya mendengar suara kruk membanting dari pintu teater. Hei, seorang pria tua dengan rambut putih, dengan bantuan 2 anggota keluarga, perlahan-lahan pindah dengan tongkat. Pria tua itu telah mencapai usia pria tua, lonceng naga kuno. Akhirnya, aku berjalan ke pintu teater dan mengambil nafas. Lalu aku berkata dengan suara serak, Luo Bingkuan, kita tidak akan menyesal. Orang tua ini adalah orang tua dari kelas atas Luo. Ini dianggap sebagai usia yang sangat tinggi. Ini adalah kakek Luo, yaitu kakek buyut Luo Zeng, Luo Jin. 3 Tuan datang, kakek Zeng telah datang, dia tidak akan pindah. Kakek Zeng juga mendukung Luo Zeng. Hari ini kita akan bekerja sama untuk merobohkan Luo Bingkuan. Banyak keluarga Luo memiliki banyak argumen. Luo Jin jarang terlihat di depan semua orang karena dia terlalu tua, tetapi dia adalah orang yang paling lama hidup dengan kehidupan tertinggi dan kehidupan terpanjang. Meskipun dia hampir tua, dia tidak bisa mengabaikan kata-katanya. Bagaimanapun, dalam keluarga, kadang-kadang itu tidak dilihat sebagai kekuatan, tetapi juga dalam senioritas. 3 Tuan, kamu juga, Luo Bingkuan terdiam. Bahkan 3 Cuan yang menjual lus juga keluar untuk bergabung dalam kesenangan. Apakah tidak ada dukungan untukku di keluarga ini? Anda tidak lebih dari menonton Luo Zeng kembali, hanya untuk mengambil kesempatan untuk memulai sesuatu. Hehe, saya akan menurunkan Luo Zeng 8 kali dalam beberapa waktu. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan satu per satu. Memikirkan hal ini, kebencian Luo Bingkuan terhadap Luo Zeng sedikit lebih dalam. Luo Zeng melewati kerumunan dan datang ke sisi Luo Jin, membungkuk ke arah Luo Jin dan berteriak, kakek. Luo Jin mengulurkan tangannya yang berkedut-kedut dan tersentak dan berkata dengan suara serak, pungutan, keluarga Luo adalah ujung jalan, mereka semua menyalahkan binatang di atas. Luo Jia menyesal untukmu, maaf untukmu. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan keluarga Luo sekarang adalah Anda. Luo Zeng mengangguk, 3 kakek, pungutan itu mengerti, jadi aku akan kembali. Luo Zeng, kembali ke Luo Jia bukan apa yang ingin kamu dapatkan. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya pedang Steramer di tangan Luo Zeng. Bahkan jika seluruh bisnis keluarga Luo dijual, aku takut tidak bisa menjangkau keluarga salah satu pedang Steramer. Namun, Luo Jia adalah akarnya, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, dan keluarga Luo di sini adalah darah yang sama dengannya. Setelah itu, Luo Zeng melompat ke atap. Matanya yang dingin menatap Luo Bingkuan. Luo Bingkuan, pernahkah kau mendengar itu? Apa yang disebut harapan?
Apa ortodoksi warisan? Apa arti orang-orang saya Luo Zeng, itu adalah putra tertua dari rumah Panjang. Ini disebut ortodoksi warisan. Inilah yang diharapkan masyarakat. Inilah yang diinginkan rakyat kamu Luo Bingkuan, membunuh kakak laki-lakimu, merampok pemilik keluarga, dan membalikan ketekunan, membiarkan penjahat dan penjahat menjadi jahat. Kamu tidak memanggil dinding untuk mendorong kerumunan, karena kamu tidak layak menjadi tembok keluarga kami. Kamu sangat tidak benar. Kata-kata Luo Zeng begitu kuat sehingga setiap kalimat seperti palu yang berat, dan dia terpukul keras di hati Luo Bingkuan. Dengan kekuatan Luo Zeng, sama sekali tidak perlu berbicara omong kosong dengan Luo Bingkuan. Adalah baik untuk membunuhnya secara langsung, tetapi Luo Zeng tidak bermaksud melakukannya. Orang ini, tidak hanya Luo Zeng membencinya untuk membunuh ayahnya, membenci dia kehilangan harta keluarga yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri, membenci dia untuk menutup diri di ruang bawah tanah, dikenakan perlakuan tidak manusiawi. Kebencian semacam ini lebih dari sekedar kebencian yang bisa dihapus dengan pedang. Luo Zeng mengatakan kata-kata ini, kalimatnya sedih. Ketika wajah Luo Bingkuan pucat sampai batas tertentu, Luo Bingkuan tiba-tiba meledak menjadi gempa besar, lalu tiba-tiba batuk, mengeluarkan darah. Luo Bingkuan meludahkan darah. Luo Zeng mengatakan beberapa kata bahwa dia muntah darah. Apa yang terjadi? Apakah dia takut dengan Luo Zeng? Atau apakah itu karena Luo Zeng mengatakan segalanya tentang dia? Banyak wajah keluarga Luo menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Luo Wei di belakang kerumunan menatap Luo Bingkuan dengan acuh tak acuh, dan keluarga Luo adalah keributan besar, tetapi tampaknya itu normal menurut pendapat Luo Wei. Setiap orang memiliki hati seni bela diri mereka sendiri. Hati seni bela diri ini berisi keyakinannya sendiri, suka dan tidak suka, dan pandangan dunia. Jantung seni bela diri sebenarnya semacam kepercayaan. Namun, itu berisi hati, yang menunjukkan bahwa jantung seni bela diri sangat rapuh, dan perlu untuk terus menstabilkan pikiran sendiri untuk memperkuat hati seni bela diri. Ketika beberapa pejuang mulai, mereka saling menantang dan bahkan menggunakan beberapa cara untuk saling menyerang, mereka membuka mulut untuk menunjukkan kelemahan pihak lain, atau dengan sengaja melihat kekuatan satu sama lain. Mereka ingin bertarung melawan seni bela diri satu sama lain. Jika hati seni bela diri terguncang, atau jika ada cacat, lawan dapat memanfaatkannya dan mengalahkan dirinya sendiri. Luo Bingkuan tiba-tiba melihat bahwa Luo Zeng telah datang, dan dia menghela nafas bahwa dia adalah tembok itu ditindas oleh semua orang. Jantung seni bela diri Luo Bingkuan menunjukkan cacat. Dan Luo Zeng melompat pada saat ini, dan jika dia mengatakannya, hukumannya ada di tempat yang tepat, kata itu adalah hati. Hampir seketika bahwa jantung seni bela diri Luo Bingkuan hancur, dan jantung seni bela diri Luo Bingkuan sangat terguncang. Kemarahan Luo Bingkuan, secara alami melukai tubuh, dan karenanya memuntahkan darah. Kamu akan muntah darah, karena kamu masih memiliki jejak kemanusiaan. Ada sedikit rasa malu. Tapi, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, sudah terlambat, kamu telah menyeret Luo Jia ke dalam jurang, meskipun aku akan mengeluarkanmu dari kekacauan. Kemasi, tapi harganya adalah untuk mengakhiri hidupmu. Hahaha. Pada saat ini, Luo Bingkuan tiba-tiba tertawa, dan sudah ada kegilaan di senyumnya. Tawa itu berlanjut sebentar dan kemudian berhenti. Apa yang kamu katakan itu benar. Bahkan jika kamu berkata, aku memang orang yang bersalah, tapi bagaimana ini? Akhiri hidupku. Apakah kamu memiliki keterampilan ini? Jika kamu mati, siapa dalam keluarga Luo yang berani memberontak? Pada akhirnya, dunia ini masih dihormati dengan kekuatan. Kegilaan Luo Bingkuan berkata dengan wajah, jika aku membunuh Luo Zeng, kamu, dan kamu. Luo Jin, siapa yang tidak mati? Luo Zuoyun? Luo Handagu, apakah kamu berani tidak menaati saya? Apakah kamu berani berbicara omong kosong? Setelah itu, mulut Luo Bingkuan memuntahkan darah, dan aroma berdarah yang kaya keluar, dan elemen ungu pada pedang itu berubah menjadi merah darah. Setiap pedang memancarkan aroma berdarah yang kuat,
seolah-olah pedang ini telah membunuh ribuan makhluk. Luo Zeng, datanglah ke medan perang. Karena kamu memasuki King Yunzong, kekuatannya harus sangat maju, tetapi kamu memiliki kekuatan, tidak tahu apakah mulutmu kuat. Banyak anak Luo Jia merasakan bau darah tubuh Luo Bingkuan, dan pandangan itu berubah. Bau darah yang enak. Ini bukan praktik keluarga kami. Apakah Luo Bingkuan tidak mempraktekkan cendana ungu? Kenapa dia tiba-tiba mengganti senarnya? Ini sepertinya, berdarah ini bukan praktik tawanan setan berdarah. Mengapa Luo Bingkuan memupuk kejahatan ini? Tampilan Luo Hankin dan yang lainnya adalah perubahan. Untuk memburu tahanan darah, pemerintah resmi Kabupaten Chong yang mengeluarkan pemberitahuan terperinci yang merinci penampilan, temperamen, dan bahkan latihan yang digunakan oleh tahanan darah. Napas berdarah yang keluar dari Luo Bingkuan hampir persis sama dengan kekuatan darah yang dijelaskan dalam pemberitahuan resmi. Namun, Luo Hankin tidak yakin, hanya spekulasi. Bagaimanapun, deskripsi teks memiliki keterbatasan tertentu, dan Luo Hankin tidak melihat tahanan darah. Namun, satu hal yang pada dasarnya pasti, latihan Luo Bingkuan jelas bukan latihan yang serius. Hei, Luo Bingkuan mendesak ke-12 pedang di belakangnya untuk berlari dan menggambar 12 lagu di udara. Pedang terbang ini, dimacu banyak anak Luo Jia, seperti sabit-sabit, dan masing-masing dapat dengan mudah memanen kehidupan mereka. Dan dengan terbangnya pedang, bau darah lebih kuat, seperti monster terbang. Banyak anak Luo Jia yang secara diam-diam bersedih, Luo Zeng dapat menghentikan pedang ini. Meskipun dia dalam posisi yang kuat, apakah dia akan menjadi lawan Luo Bingkuan? Luo Zeng ingin menyelamatkan keluarga Luo dari jurang dan membangun kembali fondasi keluarga Luo yang hancur. Yang paling penting adalah mengalahkan Luo Bingkuan. Jika Luo Zeng kalah, maka semua yang dia katakan hanyalah omong kosong, dan sekarang banyak anak yang mendukung Luo Zeng mungkin sangat sengsara. Dengan karakter Luo Bingkuan, semua murid di teater hari ini mungkin akan dilikuidasi. Luo Zeng, bisakah kamu melakukannya? Ketika Luo Zeng ingin melarikan diri dari Luo, ia dipaksa kembali oleh pedang terbang Luo Bingkuan. Setiap feijian membuat Luo Zeng mundur selangkah. Pada saat itu, Luo Zeng tidak berani menjarah pedangnya. Tapi sekarang di mata Luo Zeng, elemen darah merah benar melekat pada pedang ini, meskipun darahnya penuh dengan rasa, tetapi Yuan asli adalah bermacam-macam. Ini adalah kinerja dari fondasi prajurit yang tidak stabil. Elemen sebenarnya selain dari sekte kecil di ibu kota Burning Emperor jauh lebih murni daripada elemennya nyata Luo Bingkuan. Di mata anak-anak Luo, pedang itu seperti ular beracun, tetapi di mata Luo Zeng, itu hanya bag kecil. Melihat 12 pedang tersebar, mereka terbungkus dalam 12 arah yang berbeda. Wajah Luo Zeng hanya menunjukkan senyum dingin. Dia melompat dengan lembut dari atap dan melangkah di dinding. Luo Bingkuan bergegas pergi. Satu demi satu, pedang itu terus-menerus menembaki Luo Zeng, menghalangi kemajuan Luo Zeng. Namun, Luo Zeng seperti monyet lincah. Setiap kali pedang ditikam ke Luo Zeng, mereka selalu dipisahkan dari Luo Zeng. Luo Zeng selalu dapat menghindari pedang ini dengan gerakan yang sangat kecil. Adegan ini, biarkan sebagian besar anak-anak Luo Jia gemetar ketakutan. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, Luo Zeng hanya mengambil langkah dengan cara yang salah, dan akan ada 12 lubang lagi di tubuh. Namun, para tetua yang sedikit lebih kuat dalam keluarga Luo dapat melihat kepentingan tubuh Luo Zeng. Luo Zeng tidak menaruh 12 pedang ini di matanya, hanya menunggu pedang ini mendekati skala. Setelah itu, saya mulai menghindar. Hanya dengan keyakinan mutlak pada kecepatan dan tubuhnya sendiri, bisakah dia berani melakukan begitu banyak? Luo Zeng, apakah itu begitu kuat? Setelah berjalan terpana melalui dinding, Luo Zeng melompat ke platform kecil. Tepat setelah kaki Luo Zeng tidak mendarat, dia mendengar Luo Bingkuan mencibir. Luo Zeng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghindari pedangku? Aku sudah tahu bahwa kamu akan menginjak platform ini. Kali ini aku melihat bagaimana kamu bersembunyi. Suara Luo Bingkuan jatuh, dan ke-12 pedang terbang itu tiba-tiba melesat ke peron, dan Luo Zeng ada di udara pada saat ini, dan tidak bisa mengelak. Beri aku kematian. Wajah Luo Bingkuan canggung.
anak ini masih terlalu lembut. Jika dia berlatih di King Yunzong selama 10 atau 8 tahun, dia tidak akan menjadi lawan Luo Zheng. Namun, meskipun Luo Zheng telah membuat terobosan, ia juga memiliki terobosan, dan tahanan darah juga memberikan kekuatan darah kepadanya, sehingga kekuatannya telah membuat kemajuan besar. Luo Zheng, kamu bukan lawanku. Ah, itu buruk, tidak bisa melompat ke sana, teriak keluarga Luo. Luo Bingquan sangat berbahaya. Dia awalnya berencana untuk meletakkan jaring di platform kecil. Serangan awal diperkirakan palsu. Beberapa anak Luo Jia memejamkan mata pada saat ini, dan mereka tidak berani melihatnya. Adegan berikutnya sudah terbentuk di pikiran mereka. Akan ada 12 lubang berdarah di tubuh Luo Zheng. Bahkan beberapa orang tua dengan penglihatan yang sedikit lebih baik, wajahnya agak jelek pada saat ini. Saya tidak menyangka Luo Zheng dengan mudah jatuh ke dalam perangkap Luo Bingquan. Luo Dalong dan Luo Yushu juga memegang tinju mereka dengan erat, berharap memiliki keajaiban, tetapi kemungkinan keajaiban ini terlalu kecil. Luo Yan berdiri di belakang kerumunan, tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dengan lembut menghela nafas, dengan tubuh kokoh saudara laki-lakinya kemetamorfosis. Pedang ini bahkan jika dia langsung menyodok padanya mungkin tidak membuat bekas luka. Aku tidak tahu ekspresi Luo Bingquan di wajahnya setelah melihat adegan itu. Wajah Luo Bingquan menunjukkan warna kegembiraan, untuk membuat kematian Luo Zheng semakin buruk, ia bahkan mencoba memotivasi elemen sebenarnya dari tubuhnya, sehingga kekuatan Feijian meningkat sebesar 50%. Dengan cara ini, pedang terbang tidak hanya bisa menembus tubuh Luo Zheng, tetapi juga bisa melewati tubuhnya dan membentuk 24 lubang darah. Namun, tepat pada saat pedang terbang menikam Luo Zheng, warna kegembiraan di wajah Luo Bingquan tiba-tiba memadat. Sebaliknya, dia bingung dengan wajahnya. Sepertinya dia merasa matanya memiliki masalah untuk sementara waktu. Kenapa? Kenapa Luo Zheng tidak dikenakan oleh pedangnya yang terbang? Tampaknya ketika dia menyentuh Luo Zheng, dia terpental oleh tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Jika pelindung tubuh Luo Zheng memantul, masih ada kemungkinan, tetapi pedang terbang itu dengan jelas menunjuk ke tubuh Luo Zheng. Bisakah tubuh manusia menjadi kokoh sampai saat ini? Tidak mungkin. Ini adalah pedang terbang yang dimotivasi oleh Bloody. Meskipun kekuatan darah adalah latihan tingkat dasar, tetapi kekuatan darah adalah care untuk membunuh, berlatih lebih dari setengah upaya, dan kekuatannya jauh melebihi tingkat praktik yang sama, sebanding dengan metode surgawi. Banyak anak-anak keluarga Luo juga tercengang melihat pemandangan ini. Secara teori, semakin kuat kinerja Luo Zheng, semakin baik. Masalahnya adalah kinerja Luo Zheng tiba-tiba melampaui imajinasi mereka. Di mata keluarga Luo, apa supremasi Luo Bingquan? Dia memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh di seluruh keluarga Luo, bukan karena orang lain, tetapi karena dia cukup kuat untuk dapat membunuh siapapun di keluarga Luo. Siapa yang tidak mau menerima? Satu kata, mati. Namun, di hadapan pukulan penuh Luo Bingquan, Luo Zheng memblokirnya dengan daging. 12 pedang terbang, bahkan kulit Luo Zheng tidak bisa dipatahkan, mereka langsung dibom. Ini pasti pisau dan senjata legendaris, kata keluarga Luo. Luo Jin, yang dibutakan oleh mata tua itu, melihat 2 garis air mata keruh keluar dari sudut tempat kejadian. Suara serak itu bahkan mendesah, ada mata di langit, Luo Yi, itu juga kematian, dan penerus Luo Zheng memandang Luo Bingquan yang tertegun dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bersembunyi dariku? Aku tidak ingin bersembunyi sama sekali. Meskipun kami juga bawaan, kamu mungkin tidak dapat membayangkan kesenjangan antara kamu dan aku. Setelah itu, Luo Zheng sekali lagi menembak dari platform kecil dan bergegas menuju Luo Bingquan. Luo Bingquan tidak bodoh. Dia sendiri telah menyeduh untuk waktu yang lama, pukulan terkuat, pukulan positif Luo Zheng tidak memiliki efek, yang menunjukkan bahwa kekuatan Luo Zheng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Didorong oleh ketakutan besar, Luo Bingquan hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, lari. Namun, bagaimana kecepatan Luo Bingquan dapat dibandingkan dengan Luo Zheng,
Ketika kecepatan Luo Zeng benar-benar dinaikkan, hampir merupakan waktu yang bernapas, Luo Zeng akan menyusulnya. Dalam situasi kritis ini, Luo Bingkuan hanya berteriak keras, "Pendahulu, selamatkan aku!" Pada saat ini, Luo Zeng telah ditempatkan di belakang Luo Bingkuan, dan berkata dengan dingin, "Raja Surga ada di sini, tidak bisa menyelamatkan Anda." Setelah itu, tinju Luo Zeng ada di belakang Luo Bingkuan, dan Luo Bingkuan, yang dipukul keras, dihancurkan dengan keras ke sebuah rumah. Tepat pada saat ini, terdengar suara dingin dari jauh, "Siapa yang berani menyakitiku? Aku ingin menelanmu hidup-hidup." Tidak jauh dari sosok merah berdarah terbang cepat, Luo Junyi juga mengikuti tanpa henti. Luo Junyi secara alami mendengar tangisan Luo Bingkuan untuk meminta bantuan. "Apa? Luo Zeng mengalahkan Luo Bingkuan?" Luo Junyi tidak bisa menerima kenyataan ini pada suatu waktu. Kemudian, dia mendengar bahwa tahanan darah memanggil Luo Bingkuan sebagai muridnya sendiri, dan hatinya terkejut. Kapan Luo Bingkuan menyembah tahanan darah sebagai guru? Meskipun Luo Junyi tahu bahwa Luo Bingkuan telah menyembunyikan tahanan darah dalam keluarga Luo, itu digunakan untuk melawan Luo Zeng, tetapi Luo Junyi tidak setuju dengan tahanan darah dari tulang. Lagi pula, tahanan darah bukanlah jalan yang benar, mereka menelan orang dan menghisap darah. Ini adalah orang yang dapat membuat keributan. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan tahanan darah, mereka akan bekerja dengan harimau. Suatu hari mereka akan dihukum oleh tahanan darah. Hanya karena keberadaan Luo Zeng yang harus dimiliki Luo Zengkuan untuk membuat pilihan ini, Luo Junyi juga mengerti. Namun, Luo Junyi tidak jelas, Luo Bingkuan sebenarnya menyembah tahanan darah sebagai guru. Meskipun hati tidak terpecahkan, tetapi pada saat ini tidak ada banyak waktu untuk Luo Junyi untuk berpikir lebih banyak. Setelah semua, sekarang adalah waktu krisis. Luo Zeng membanting Luo Bingkuan ke dalam rumah, dan dia melompat masuk. Meskipun tinju Luo Zeng hanya menggunakan 4 atau 5% dari kekuatannya, Luo Guangkuan cukup untuk minum pot. Dalam waktu singkat, saya melihat Luo Zeng menghancurkan seseorang dari rumah. Pria itu penuh darah dan cemberut, dan itu adalah Luo Bingkuan. Dengan pukulan, Luo Bingkuan tersesat di tangan Luo Zeng. Hati Luo Jiazi juga mendesah, sepertinya dia masih terlalu rendah untuk kekuatan Luo Zeng. Pada saat ini, semua orang juga melihat sosok berdarah yang muncul tidak jauh. Ketika semua orang melihat momen orang itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Pria itu tertutup warna merah cerah, seolah-olah kulit di permukaan terkelupas hidup-hidup, hanya menyisakan daging di dalamnya. Bau darah tak berujung melayang keluar dari tubuh, membuat orang bertanya-tanya apakah mereka berada di bidang syura. Tidak perlu melihat penampilannya, hampir banyak orang mengenalinya pada kali pertama. Ogre terkenal ini dijelaskan secara rinci dalam pengumuman resmi. Tahanan darah. Tahanan darah. Dia sebenarnya ada di rumah kita. Dia bahkan memanggil Luo Bingkuan sebagai muridnya. Apakah itu karena Luo Bingkuan memujanya sebagai guru? Tidak heran. Tidak heran rasanya rasa berdarah Luo Bingkuan begitu berat. Ini benar-benar darah tahanan berdarah. Tidak heran bahwa beberapa orang dalam keluarga akan menghilang. Awalnya, kekuatan keluarga Luo tidak kuat, tetapi tidak bodoh. Meskipun hilangnya keluarga Luo benar-benar dihalangi oleh Luo Bingkuan, tetapi orang-orang yang masih hidup belum melihat bagaimana hal semacam ini hidup. Hanya Luo Bingkuan yang memblokir berita itu dan mencegah semua orang mendiskusikan masalah ini. Meskipun beberapa orang merasa aneh, mereka bahkan tidak memikirkan tahanan darah. Sekarang semua orang melihat tahanan darah. Saya secara alami menemukan hal-hal ini. Orang yang disebut iblis, bahkan disembunyikan di rumah mereka, ternyata adalah penguasa keluarga mereka. Para tahanan darah melayang di udara, dan rambut itu terus menari di belakang kepalanya. Kalajengking berdarahnya menatap Luo Zeng dan menjilat bibirnya, "Biarkan aku turun, aku bisa membunuhmu dulu, lalu telan tubuhmu, kalau tidak aku akan menelanmu hidup-hidup." Tahanan darah menelan yang hidup dan yang baik lainnya, yaitu, ketika Anda makan orang yang hidup, Anda suka melihat teriakan orang yang hidup. Jadi ketika ia menelan orang yang hidup, ia selalu mulai dari lampu tangan dan kaki.
Manusia yang menjadi makanannya sendiri dapat melihat tubuhnya melahap sedikit dalam teriakannya. Ekspresi yang menyimpang ini dapat merangsang nafsu tahanan darah. Menelan wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi licik, kamu tidak takut mematahkan gigimu nak, kamu hanya 3 kerajaan bawaan. Apakah kamu tahu keadaan apa aku ini? Tahanan darah yang melayang di udara mencibir. Mulai dari dunia para dewa, menurut Tuhan, lingkungan, kamu, apa yang kamu banggakan? Atau kamu pikir kamu sangat kuat? Senyum Luo Zeng lebih intens. Ketika tahanan darah mendengar Luo Zeng, tiba-tiba salah satu dari mereka, tahanan darah asli, berpikir bahwa anak ini adalah makhluk bawaan sejak lahir. Tidak jelas apakah dia sesuai dengan para dewa, jadi dia akan menanyakan pertanyaan ini. Saya tidak berharap orang lain mengatakan kepada saya apa yang dia lakukan, dan tidak ada kebingungan di wajahnya. Ini membuat tahanan darah merasa sedikit salah. Namun, napi darah tidak bisa memikirkan apa yang salah. Kesenjangan antara roh bawaan dan foto sangat besar. Dikatakan bahwa ada perbedaan antara keduanya, meskipun napi darah belum pulih kekuatannya, tetapi ia mengolah adalah care untuk membunuh. Kekuatan awalnya melebihi tingkat prajurit yang sama, jiwa bawaan tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya di mata. Kapan jiwa-jiwa bawaan dapat meremehkan para dewa? Faktanya, tahanan darah dibatasi oleh pengetahuan mereka yang terbatas. Di King Yun Zhong, bakat muncul dalam jumlah besar, dan kekuatan dan bakat dari berbagai murid sering melebihi imajinasi orang. Oleh karena itu, pertempuran leapfrog tidak jarang terjadi di King Yun Zhong. Tentu saja, relatif jarang bagi Luo Zeng untuk bisa menang dalam pertempuran roh bawaan. Di antara county dan county di bawah wilayah timur, kekuatan antara para prajurit pada awalnya sama, sehingga hampir mustahil bagi jiwa bawaan untuk menantang visi. Ini adalah alasan mengapa tahanan darah tidak tahu mengapa Luo Zeng tidak panik. Apakah ada orang yang lebih kuat di belakangnya? Dia secara alami tidak jelas, dan kekuatannya hampir tidak dapat dianggap baik di wilayah timur. Namun, dibandingkan dengan King Yun Zhong, itu adalah penyihir kecil. Puncak kekuatan tahanan darah, saya khawatir dibandingkan dengan Zhou dan dari Black Rock Peak, jauh lebih lemah, belum lagi tahanan darah masih terluka. Dalam pandangan Luo Zeng, alam tidak layak disebut. Bocah gila itu, ketika kamu digigit olehku sebentar, ketika kamu menelan, kuharap kamu masih bisa sangat marah. Suara tahanan berdarah jatuh, dan darah merah langsung menyebar dari daging dan darahnya. Adegan ini tampaknya agak ngeri, seolah-olah tahanan darah menggunakan kekuatan untuk memaksa darahnya sendiri keluar, dan ketika pertumpahan darah itu muncul, mereka menyapu Luo. Luo Zeng membawa Luo Bingquan dan mencibir, saya tertarik, saya pikir Anda sudah cukup dilahirkan. Saya tidak berharap binatang buas Anda menjadi lebih teliti daripada saya. Saya bahkan ingin memberikan orang semacam ini kepada guru. Tetapi Luo Bingquan, saya katakan kepada Anda bahwa orang seperti ini juga sampah, Anda ini benar-benar mata anjing. Luo Bingquan berada di tangan Luo Zeng, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Satu-satunya harapannya adalah membunuh Luo Zeng dengan tangan tahanan darah. Kalau tidak, dia pasti mati dan mati. Jadi, bahkan jika dia diangkat oleh Luo Zeng seperti anjing mati, nafasnya menurun, tetapi ada kilatan harapan di matanya. Selama pendahulu tahanan darah menembaknya, menyekal Luo Zeng, dia Luo Bingquan memiliki harapan untuk berbalik. Kamu akan dimakan oleh pendahulu tahanan darah. Hasil akhirnya, masih belum berubah. Haha, Luo Bingquan menjerit, dan hanya tertawa beberapa kali dan agak kehabisan nafas. Apakah itu Luo Zeng tampaknya benar-benar mengabaikan pertumpahan darah yang telah digulung untuk dirinya sendiri, tetapi terus berkata kepada Luo Bingquan, kalau begitu biarkan aku membiarkanmu membawa anjing ini sebentar, membiarkanmu hidup sebentar, membiarkanmu menonton, kamu pikir kamu mengandalkan betapa rapuhnya tahanan darah itu. Setelah itu, Luo Zeng akan membuang Luo Bingquan, dan dia menyambut darah sekilas itu. Tahanan darah awalnya ingin membunuh Luo Zeng dengan cara yang luar biasa. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zeng, warna tajam di matanya menambahkan beberapa poin.
Dia berbisik, roh bawaan masih begitu sombong di depan saya, benar-benar tidak. Lebih. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Bertobat Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan lengannya dan tidak menghindarinya. Dia masih terluka oleh darah di tangannya. Melihat adegan ini, hati keluarga Luo tiba-tiba menutup kembali. Dalam pandangan mereka, Luo Zeng adalah murid King Yun Zong, yang bisa mengalahkan Luo Bingquan setelah pengalamannya di King Yun Zong, dan itu tidak sulit. Tetapi darah iblis adalah karakter para dewa. Bahkan karakter yang pertama kali memasuki ranah para dewa, bagi para pejuang Kabupaten Chong, yang sama dengan keberadaan Tuhan. Roh bawaan bisa disebut Raja County, menurut para dewa bukan para dewa. Luo Zeng mengulurkan tangan dengan cara ini, tampaknya noda darah masih dilepaskan oleh tahanan darah yang melibatkan dirinya sendiri. Bukankah itu sudah mati? Untuk mengatakan bahwa Luo Zeng percaya diri dan sengaja terjerat, mereka tidak bisa mempercayainya, tapi Luo Zeng sangat percaya diri dan penuh, tidak dicekik oleh pertumpahan darah yang terjerat. Luo Zeng menggunakan dagingnya untuk meredam serangan Luo Bingquan Feijian, dan kemudian memukul Luo Bingquan yang terluka parah, telah mengejutkan keluarga Luo, dan pada saat yang sama memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap kekuatan Luo Zeng. Evaluasi ini tentu saja tinggi, tetapi seperti situasi King Yun Zong Kuan Feng, tidak ada yang akan benar-benar percaya bahwa Luo Zeng mengalahkan Zhou Udan, yang berada di ranah para dewa, dengan dualitas bawaan. Sekarang Luo Zeng adalah 3 ranah bawaan, tetapi bagaimana cara mengikuti pertumpahan darah para tahanan? Hal semacam ini sulit untuk dipercaya kecuali Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah noda darah yang dilepaskan oleh tahanan darah melilit lengan Luo Zeng, luka merah itu seperti 1000 serangga kecil, dan mereka dibor ke kulit Luo Zeng. Bloodshot ini berisi ketepatan dari tahanan darah itu sendiri, serta mati lemas yang kuat. Bahkan lempengan besi yang tebal dapat dipatahkan. Tahanan darah itu menghisap daging dan darah orang-orang secara teratur, dan mengandalkan pembuluh darah ini untuk menembus ke dalam tubuh manusia dan melahapnya. Orang yang ditelan oleh daging dan darah hanya tinggal kulit dan tulang manusia yang kering, dan akhirnya sangat menyedihkan. Nak, menjerit wajah napi berdarah tanpa kulit, senyum kejam. Namun, di bawah darah seorang tahanan, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang salah. Darahnya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak bisa mengebor ke kulit Luo Zeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Dibandingkan dengan Luo Bingquan, tahanan darah lebih intuitif tentang tirani Luo Zeng. Karena Luo Bingquan menggunakan Feijian untuk membunuh Luo Zeng, pedang terbang itu hanya memiliki sedikit manipulasi wan nyata. Setelah Luo Zeng Fei terbang, Luo Bingquan hanya berpikir itu tidak bisa dipercaya. Dia mungkin juga berpikir apakah Luo Zeng punya senjata sihir yang unik. Tahanan darah secara langsung menggunakan elemen nyata untuk memotret, untuk mengebor kulit Luo Zeng. Informasi dari umpan balik darah sangat intuitif, kekuatan kulit Luo Zeng ini jauh melebihi imajinasinya, penghilangan darah yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada efek pada Luo Zeng. Pada kesempatan napi yang berdarah, Luo Zeng mencibir dengan keras, "Aku sangat lelah di udara. Turunkan aku." Setelah itu, tangan Luo Zeng, yang terjerat darah, tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menarik keras ke tanah. Pada saat yang sama, ia meninju tinju di tanah. Kekuatan besar menarik keluar lubang besar di tanah. Suara pukulan ini tidak menghilang. Tiba-tiba terdengar suara keras, yaitu tahanan darah lahir di tengah udara. Dirobohkan, jatuh dengan kecepatan sangat tinggi di tanah. Bunyi-bunyi itu. Tanah dibuka dengan banyak retakan, dan Luo Zeng tidak jauh dari sana menghasilkan lubang berbentuk manusia. Dari lubang itu, ada bau darah dari lubang itu. Bau darah yang kuat membuat orang sakit. Setelah beberapa saat bernafas, air terjun berdarah tiba-tiba muncul dari lubang itu. Air terjun darah berceceran di tanah sekitarnya. Batu tulis di tanah gelap dan hitam, dan suara zis dipancarkan. Setelah ablasi menghilang, air terjun darah ternyata sangat kuat dan korosif. Dalam waktu singkat, sebuah tangan berdarah diambil dari lubang. Pada saat ini,
Tahanan darah dimandikan dalam lapisan darah, seperti makhluk yang lahir dari kumpulan darah. Aku sangat terkejut, murid-murid King Yunzong dipaksa ke titik seperti itu. Kamu hanya 3 kali lipat bawaan, bahkan dapat memaksa darah iblis untuk merangsang tubuh Gorevian. Darah diselimuti dan hanya sepasang mata merah yang terlihat. Pada saat ini, dia tidak lagi bisa disebut manusia, tetapi setan berdarah nyata. Melihat bahwa tahanan darah berubah menjadi tampilan ini, momentum tubuh sangat meningkat, dan wajah Luo Zeng juga menunjukkan warna yang tidak terduga. Tampaknya pembunuhan di jalan itu benar-benar jalan pintas. Jika bukan karena praktik membunuh dan membunuh mudah dikempiskan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang militer di dunia yang akan mengikuti jalan ini. Tahanan darah ini hanya masalah dunia para dewa, dan yayasannya jauh lebih tidak stabil daripada murid King Yunzong, tetapi setelah mengandalkan metode rahasia untuk merangsang mati lemas tubuh, itu sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan. Tahanan darah ini tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah disembelih, dan dia dapat hidup dengan mati lemas pada saat ini. Luo Zeng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, tubuhnya tiba-tiba bergerak, memutar langkah aneh, pedang teramer di tangannya. Pilih satu dengan lembut, dan pedang akan dibuang. Kematian pedang tajam yang tajam, seperti pedang, menghancurkan pedang perak, langsung menuju tahanan darah. Tidak ada gunanya, tahanan darah melambaikan tangannya dan mengembunkan kristal berdarah dari lengannya. Lapisan kristal berwarna darah menyerupai sepotong batu giok merah darah, membentuk lapisan tebal di lengan narapidana. Armor, ada sesak napas tebal di setiap kristal berdarah. Hei, pedang Luo Zeng tidak tahu berapa banyak mengkristal itu, tetapi akhirnya diblokir. Tahanan darah itu mencibir, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku, tetapi kamu ditakdirkan untuk menjadi makananku. Hei, 6 taji merah darah keluar dari tahanan darah. 6 taji berwarna darah masing-masing tumbuh hingga beberapa kaki, seperti kaki panjang laba-laba, yang langsung mengelilingi Luo. Jadilah bagian dari darah dan dagingku. Tahanan darah itu menjerit, dan 6 taji berdarah itu menghantam Luo Zeng. Pada saat ini, seorang gadis cantik melayang diam-diam tidak jauh, dengan samar berkata, "Saudaraku, apakah Anda ingin membantu?" Ketika saya mendengar kata-kata gadis itu, tahanan darah menemukan keberadaannya. Kapan gadis ini datang? Apakah dia selalu di sini? Kenapa aku tidak menemukannya? Budidaya gadis ini didasarkan pada para dewa. Dia memanggil Luo Zeng sebagai kakaknya. Apakah ada seorang gadis dalam keluarga Luo yang melakukan perbaikan para dewa? Di tahanan darah, kekuatan Luo Zeng tentu saja membuatnya takjub, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah makhluk bawaan, tahanan darah tidak bisa kehilangan dia, bahkan jika tidak, dia bisa terbang. Luo Zeng adalah makhluk bawaan, dan tidak mungkin untuk mengejarnya. Oleh karena itu, pertempuran antara tahanan darah dan Luo Zeng memiliki keunggulan psikologis yang kuat. Tetapi jika Luo Zeng dikelilingi oleh lebih dari satu dewa, itu akan berbeda. Kultivasi gadis itu hanya lebih tinggi darinya. Ketika tahanan darah bertemu dengannya, dia tidak memiliki peluang. Tanpa bantuanmu, aku akan mengakhiri pertempuran ini, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Apa artinya ini? Tahanan darah tidak merespons sepenuhnya. Saya tidak perlu gadis itu untuk membantu, saya ingin mengakhiri pertempuran. Mendengarkan nada suara Luo Zeng, aku sepertinya bisa menyelesaikan diriku sendiri kapan saja. Apakah orang ini terlalu naif? Pikiran tahanan darah sudah terlambat untuk berbalik, dan aku melihat tangan Luo Zeng memancarkan sedikit cahaya perak dan langsung menuju wajahnya. Cahaya perak itu adalah pisau terbang yang patah. Pisau terbang yang patah ini datang dengan sangat cepat, hampir secara instan, dengan tergesa-gesa, tahanan darah ingin menghindarinya, tetapi kemudian ada rasa sakit yang hebat di benaknya, yang hampir membuat para tahanan darah berpikir. Hei, pisau terbang yang patah melintas dengan ringan dari leher tahanan darah, dan leher tahanan darah itu terputus, dan sejumlah besar darah disemprotkan keluar dari tempatnya yang rusak. Kepala tahanan darah berguling ke bawah di satu sisi, dan cahaya merah samar di mata memudar. Ternyata aku terlalu naif.
Melihat tubuh tahanan berdarah yang perlahan jatuh, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dari segi kekuatan tempur sederhana, tahanan darah yang menjadi Gorfiant memang sangat kuat. Setidaknya dia bisa mengalahkan Zhou Dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengikuti Wang Yunyi. Perang, tetapi itu berarti situasi yang sangat sulit. Sangat disayangkan bahwa sumber daya para pejuang yang lahir di sungai dan danau ini terlalu sedikit. Dan jiwa tidak berolahraga sama sekali ketika mereka menemukan duri kesedihan Luo Zeng, tidak ada care untuk melawan. Jika Luo Zeng tidak ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat, ia dapat mengandalkan serangan menjerit untuk membangkitkan pikiran tahanan berdarah dan membuatnya menjadi idiot. Sebaliknya, para pejuang yang lahir di Qinghezhou sangat kuat dalam jiwa mereka atau memiliki metode khusus untuk melindungi jiwa mereka. Ketika tahanan darah meninggal, nafas tercekik keluar dari tubuh darah gas yang mencekik biasanya tidak memiliki warna. Hanya ketika kaya sampai batas tertentu, ia akan menunjukkan warna kemerahan, kecuali sejumlah besar gas yang mati lemas akan menunjukkan warna merah cerah. Namun, mati lemas tahanan berdarah itu ternyata berwarna merah tua. Begitu banyak yang mencekik, berapa banyak makhluk yang dibantai orang ini, Luo Zeng berpikir dengan lemah. Pencekikan yang terus-menerus itu menerobos ke dalam tubuh Luo Zeng dan berkumpul di tubuh Luo Zeng. Sebaliknya, orang-orang yang baru saja dibunuh Luo Zeng tidak ada ruginya. Setelah sekitar beberapa lusin napas, helium dalam tahanan darah akhirnya berkumpul di tubuh Luo Zeng, dan akhirnya berubah menjadi 3 kristal darah merah yang dalam. 3 kristal berdarah. Apakah ini 3 helium? Luo Zeng dapat merasakan bahwa ketiga kristal darah ini juga merupakan jenis energi khusus yang dibentuk oleh kutukan ribuan makhluk sebelum kematian. Kutukan orang mati. Ketika Anda mati, Anda dapat membayangkan bahwa itu bukan hal yang baik. Namun, ada kelebihan dan kekurangan dalam segala hal. Meskipun mati lemas ini akan menangkal sendiri, jika mati lemas digunakan, kekuatannya sangat besar. Misalnya, fondasi tahanan darah jauh lebih sedikit daripada Zhou Dan, tetapi kekuatan wabah lebih kuat daripada Zhou Dan. Ini bergantung pada mencekik untuk mengerahkan kekuatan seperti itu. 3 mati lemas ini mengintai di tubuhku, yang berbahaya bagiku. Untungnya, aku telah membuat koneksi dengan pembunuhan Jian Shan. Aku dapat menyimpan gas yang menyesakkan dalam pembunuhan Jian Shan, pikir Luo Zengxin. Ketiga momen mencekik ini itu menghilang, dan Luo Zeng merasakan ada lonjakan energi di suatu tempat di tubuhnya. Menambahkan gas mencekik untuk membunuh Gunung Jian Shan sangat sederhana. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya simpan di Kiling Jian Shan. Tepat ketika Luo Zeng berpikir, tidak jauh dari sosok yang terbang cepat, itu adalah Luo Junyi di belakang tahanan darah. Bagaimana Luo Junyi berpikir bahwa Luo Zeng benar-benar membantai tahanan darah? Itu adalah tahanan darah yang bersama-sama dikejar oleh pemerintah dan Qinghezhou. Kekuatan dari tahanan darah ini hampir tidak terkalahkan di negara-negara ini, bahkan jika pemerintah dan Qinghezhou mengirim banyak master untuk mengelilingi para tahanan darah, ia melarikan diri dengan kehidupannya yang keras. Sekarang itu sebenarnya dihancurkan oleh Luo Zeng dalam sekejap. Luo Junyi hanya merasa bahwa punggungnya dingin. Selain melarikan diri dari pikirannya, dia tidak bisa memikirkan masalah apapun. Namun, setelah 2 langkah, ada seorang gadis yang diam-diam berhenti di depan Luo Junyi. Gadis itu tersenyum seperti bunga. Itu adalah Luo Wei. Dia hanya mendengar bisikannya, 3 paman, kemana kamu ingin pergi?